Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara daring pada Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Akhir. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan semuanya. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu peserta webinar anti bullying yang bertajuk "Karena kita bisa menjadi pelaku dan korban menilik fenomena bullying". Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Renta Krisdiana MSC selaku Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia dan Ibu Dr. Irianti Usman MA selaku pembicara pada hari ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia yang telah menjadi pemandu, teladan, dan penyemangat belajar kami. Terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan dalam mengajar kami. Dan ini adalah momen yang tepat untuk merayakan Hari Spesial Guru dengan mengikuti webinar pada hari ini. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan kesempatan yang berbahagia ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya harus memperkenalkan diri supaya Bapak Ibu menjadi sayang kepada saya. Baik, jadi nama saya adalah Aulia. Di sini saya akan bertugas memandu jalannya webinar pada hari ini. Nah, sebelum dimulai, ada baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu, yakni dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, izinkan kami menjelaskan rangkaian acara hari ini. Setelah ini adalah penyampaian sambutan oleh ketua laki, penyampaian materi oleh pembicara, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia kepada Ibu Renta Krisdiana MSC atau yang akrab disapa dengan Ibu Awi. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari Minggu pagi yang indah dan cerah ini, Bapak Ibu sekalian bersedia hadir, ini satu karunia besar ya, karena menunjukkan kepedulian kita bersama pada tema yang disajikan yang memang menjadi agenda dan juga perhatian, yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan kesempatan pada pagi ini, dan ini juga kita sangat bersyukur karena bisa menghadirkan Ibu Irianti Usman dari Bandung. Makasih banyak Ibu yang juga menjadi salah satu pendiri dan relawan profesional di Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah hari ini acara ini diinisiasi oleh teman-teman magang dari psikologi UGM yang ada di LAKI dan juga dibantu oleh relawan-relawan dari Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Saya juga jadi ingin mengenalkan LAKI karena tadi kata Mbak Aul biar disayang gitu ya Mbak. Iya, Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia ini berdiri 2 tahun yang lalu dan memang kepeduliannya pada penguatan keluarga sebagai pondasi bangsa. Dan
memang banyak yang sedang kita hadapi bersama saat ini, bukan masa yang mudah, sehingga memang tidak mungkin kalau kita hanya melakukan atau memiliki spirit sendiri, harus spirit dan aksi itu secara kolektif bersama-sama. Dan hari ini pemilihan tema ini juga karena ada kepedulian yang tinggi tentang kondisi darurat. Kondisi darurat dari perundungan atau bullying ini yang juga dialami tidak hanya pada level komunitas tapi juga di sekolah. Kebetulan tahun ini Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia juga memfokuskan pada program SBMH atau School Based Mental Health, di mana kami juga ingin melakukan sedikit upaya begitu ya yang berbeda untuk bisa menjadikan sekolah tempat yang ramah, aman, kemudian menyenangkan dan juga tidak bebas dari salah satunya dari bullying. Jadi mungkin pagi ini dengan kehadiran ini ada Bapak Ibu dari sekolah, ada Bu Fat juga dari Kepala Sekolah SMA 1 Sleman yang jadi mitra dekat Laki, dan juga ada Bapak Ibu dari Sekolah Telaga Ilmu maupun dari BIAS dan juga peserta umum yang jelas ya dengan hadir di sini pastinya sebagai noktah produktif dan juga kontributif begitu ya pada isu yang kita pedulikan bersama ini. Dan mungkin karena banyak mungkin yang ingin nanti didiskusikan, saya juga berharap Bapak Ibu bisa aktif memanfaatkan waktunya untuk bisa berkonsultasi langsung dengan Bu Irianti maupun saling sharing dengan peserta lain, karena kalau cuman materi kita bisa dapat di YouTube banyak ya Bu ya sekarang Bu ya, cuman dengan adanya waktu betul-betul bisa bertektokan langsung gitu ya, ngobrol langsung untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Mudah-mudahan kita bisa mengerti apa itu bullying, upaya preventif apa yang bisa kita lakukan, bagaimana penanganan kasus dan lain sebagainya. Dan terutama juga untuk di sekolah begitu karena sudah ada aturannya, sudah ada tim satgasnya begitu, dan ini artinya gimana kita sama-sama nih semua dalam upaya melindungi anak-anak kita, dalam upaya memberikan lingkungan yang positif dan baik untuk anak-anak, apa yang perlu kita lakukan secara bersama-sama, salah satunya dengan kehadiran hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa menikmati proses pembelajaran dan juga tentunya terima kasih banyak buat panitia, buat semua yang peserta maupun Bu Irianti yang hadir, dan semoga apa yang kita dapatkan betul-betul bisa kita wujudkan dalam semangat dan juga dalam aksi. Itu mungkin mohon maaf kalau ada salah kurang dari panitia, dan Laki sangat berharap ya untuk bisa terus koneksi nih dengan Bapak Ibu sekalian untuk terus bersama-sama berjalan dalam rangka memberikan lingkungan yang positif bagi anak-anak kita. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Aul. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Awi atas sambutan dan juga pengenalan lagi. Selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu nih oleh Bapak Ibu, yakni adalah penyampaian materi oleh Ibu Yanti. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa hebat ini. Mohon dibantu, berapa? Ya. Nah, beliau adalah Ibu Dr. Irianti Usman MA atau yang biasa disapa Ibu Yanti. Beliau merupakan dosen psikologi dengan konsentrasi pada bidang pendidikan dan keluarga. Nah, beliau ini sangat aktif dalam mempromosikan isu kesehatan mental di media sosial, terutama di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, Bapak Ibu dapat mengetik nama beliau di YouTube, nanti akan keluar banyak sekali video edukasi dari beliau.
Karena Ibu Yanti sudah hadir, maka kita sapa dulu. Halo Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Au dan semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu. Cantik sekali hari ini. Kita semua cantik sekali hari ini yang cewek ya. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Hampir nggak bisa tuh, Mbak Au, karena sempat dirawat kemarin. Tapi sudah sembuh Ibu, sudah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berkat Masya doa Allah. semua. Nggih, Ibu, semoga kita semua senantiasa sehat nih, Ibu. Nggih. Amin, amin ya rabbal Baik. alamin. Nah, ini berhubung sudah dinanti-nanti nih, Ibu. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk menyampaikan materi? Insya Allah. Insya Allah Bismillah. siap. Nggih, karena Ibu sudah siap, maka kami persilahkan untuk menyampaikan. Baik. Monggo, Mbak Ibu. Aul boleh share screen juga nanti ya, Mbak Aul ya. Nggih, Ibu, boleh, boleh. Udah ya kalau gitu ya. Siap. Siap. Baik, makasih. Baik. eh, Biasanya saya kalau mau mulai apa-apa berdoa dulu boleh ya. Insya Allah ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina min yahdillah fala mudhillalah wa la yudhillah fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni at-taqwili. Ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan hati yang tidak berterima kasih, dan dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Perkenankan ya Robbi, kami mendapatkan manfaat lahir batin dunia dan akhirat dari apa yang kami diskusikan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya tuh tersanjung sekali lah diundang ya ke acara ini. Saya biasanya kalau manggil Bu Renata Krisdiana itu Bu Awi, jadi kikuk kalau nyebut. Em, Bu Awi, terima kasih banget untuk undangannya, Mbak Aul, untuk apa follow up-nya yang luar biasa ya, hampir 1 bulan gitu ya follow up-nya, Masya Allah. Saya tersanjung sekali juga bisa hadir di hadapan para bapak dan ibu yang sangat peduli kepada nasib dari anak-anak muda kita dan nasib dari bangsa kita, Insya Allah Taala. Sebelum saya share screen, saya tuh ingin curhat sedikit ya. Saya tuh selalu saja setiap kali membaca ayat ini dalam Al-Quran, An-Nisa ayat 9, saya selalu merasa sangat sangat terpukul, tertampar, sering kadang nangis gitu ya. Isinya adalah takutlah kamu ya jika meninggalkan di belakangmu generasi muda yang lemah, maksudnya lemah akalnya, lemah fisiknya, lemah kesejahteraannya, lemah imannya dan akhlaknya gitu ya. Jadi takutlah kamu. Jadi setiap kali membaca itu jantung saya langsung bergetar gitu loh, Pak dan Ibu. Eh, jadi mungkin apa yang kita akan bicarakan, diskusikan hari ini akan menjadi harapan kita, akan menjadi solusi dan sebuah awareness ya, sebuah kesadaran bagi kita bahwa negara kita tidak sedang baik-baik saja gitu. Ya, dengan fakta-fakta yang mengatakan bahwa 75% anak Indonesia itu dibully gitu ya. Itu banyak banget 75% itu. Dan 41% dari orang-orang yang dibully itu memutuskan bunuh diri. Kemudian juga dari KPAI dikatakan bahwa ada sekitar 18,6 juta ya orang Indonesia yang dibully. Itu 3 kali jumlah warga Singapura loh, itu 18,6 juta itu dibully. Nah, 75% ya anak Indonesia dibully. 18,6 juta orang Indonesia dibully. 41% dari korban bully bunuh diri. Dan kita juga dengar dari APA ya, dikatakan bahwa 50% ya peningkatan dari kasus bullying ini ya sepanjang 30 tahun gitu ya. Jadi
meningkat sampai 50% orang yang dibully dan akhirnya memutuskan bunuh diri juga. Itu juga luar biasa. Jadi untuk keadaan yang luar biasa ini kita akan coba bahas bareng-bareng dengan materi yang saya coba semampunya untuk berbagi, dan mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya dan teman-teman semua juga bersedia berdiskusi dengan saya, bareng-bareng kita cari solusi ya semampu kita dalam kapasitas kita sebagai pendidik, sebagai ibu, sebagai mahasiswa ya, sebagai anggota organisasi atau apa relawan gitu ya. Sebentar saya share dulu screen-nya. Baik. Apakah screen-nya cukup kelihatan teman-teman dan ibu-ibu dan bapak-bapak? Kelihatan. Kelihatan. Oke ya, baiklah. Jadi anak kita bisa jadi pelaku, jadi korban, bullying menjadi fenomena yang sedang meresahkan dunia. Itulah yang sedang kita coba bahas hari ini gitu ya. Sebelum kita ngomong soal bullying, saya nggak mau membuang-buang waktu pada ibu semua dan teman-teman semua gitu ya. Saya ingin men-share agenda kita hari ini. Kita ingin mencoba untuk memahami arti kata bullying, atau perundungan kalau bahasa Indonesianya. Saya suka lupa menggunakan perundungan gitu ya. Kayak karena orang lebih suka gue dibully ya, lu ngebully dan seterusnya. Jadi kan terbiasa dengan menggunakan terminologi ini gitu ya. Mengetahui fakta tentang bullying, memahami akar atau penyebab dari bullying, mengetahui karakteristik pelaku bullying ya, dan nanti saya tambahkan juga dengan karakteristik yang sering dibully, mengetahui dampaknya, dan beberapa solusi yang saya kumpulkan dari beberapa buah buku, artikel, dan jurnal yang mungkin bermanfaat untuk kita semua untuk dibagi gitu ya. Baik, sebelum kita ngomong menggunakan istilah-istilah definisi-definisi ini, saya mau tanya dulu, apa sih definisi Bapak atau Ibu, teman-teman semua gitu ya, dari kata bullying? Nih yang sering kita gunakan. Ya. Saya boleh nggak ini put the spot on Mbak Aul nih, Mbak Aul? Bullying itu apa sih menurut Mbak Aul gitu? Dulu-dulu gitu ya, ketika dengar kata bullying, bullying adalah gitu. Gimana sih Mbak Aul? Baik, Ibu. Jadi menurut saya bullying itu adalah suatu uh, kesengajaan di mana kita merendahkan orang lain atau bahkan menyakiti orang lain seperti itu, Bu. Itu bisa secara verbal ataupun secara perilaku seperti itu, Bu. Masya Allah, keren sekali. Satu lagi deh dari Bapak-Bapak boleh? Saya mohon nih saya put the spot boleh nggak atau volunteer aja nih, aduh punten. Boleh volunteer, boleh saya izinkan saya untuk milih boleh atau volunteer aja dari yang cowok satu. Ada yang tahu maksudnya nggak usah definisi yang gimana gitu ya, tadi yang dari Mbak Au udah bagus banget definisinya, tapi begitu dengar kata bullying yang muncul di otak itu apa langsung gitu loh, itu yang saya maksud dengan itu. Atau barangkali Mbak Mukminah bisa bantu nih. Iya, boleh, Bu. Kalau menurut saya, bullying itu rasa ingin mengintimidasi orang lain dengan alasan yang untuk menguntungkan dirinya. Bisa jadi alasannya beragam. Kalau di Beragam ya. anak-anak, kebetulan saya guru SD, jadi Masya kadang-kadang Allah. alasannya hanya untuk mencari perhatian atau untuk dia mencari teman, cara-caranya yang masih belum paham kalau untuk anak-anak SD gitu. Itu Baik, menurut baik. saya. Masya Allah, based on experience ya, berdasarkan pengalaman langsung ya. Jadi saya panggil Bu aja karena Bu Guru ini, Bu Mukminah. Gitu ya. Baik, dan selamat Hari Guru untuk semuanya yang guru, by the way. Oke, dan saya juga senang hari ini hari ini ya, Mbak Aul ya, atau kemarin ya, Hari Guru itu. Kemarin Ibu tanggal 20. Kemarin, selupa. Baik, saya sekarang mau nanya yang berikutnya. Ada berapa orang di antara kita di sini, share aja deh, kita curhat-curhatan aja lah di sini ya, yang pernah membuli atau dibully. Kalau memang itu definisinya, tindakan yang sengaja
untuk menyakiti, ya gitu ya, berulang-ulang dilakukan gitu kan, untuk ya untuk mengintimidasi orang aja seperti kata Bu Mukminah gitu ya, kata Mbak Aul itu disengaja segala macam. Nah, yang pernah merasa melakukan itu gimana? Sengaja mengolok-olok, sengaja merendahkan, sengaja mengintimidasi sampai berulang-ulang. Kira-kira siapa yang pernah melakukan atau dikenai perlakuan itu? Ada yang mau berbagi? Barangkali? Saya tuh sebenarnya penasaran, Mbak Awi ini pernah dibully nggak ya? Pernah dibully nggak ya? Mbak Awi gimana nih Mbak Awi? Mbak Awi pernah dibully nggak kira-kira? Saya Bu. ya. Eh? Bu. Mem atau di? Oh, Aul. Mbak, Iya, Mbak Awi, Mbak Awi. oh aku. Aku ya, Bu. Iya, Mbak Awi. Pernah, Bu, waktu Eh, kecil. waktu kecil gimana tuh Mbak Awi ceritanya? Waktu Di SD, atau mem? pertama dibully, terus akhirnya berantem deh, gitu. Siap. Akhirnya yang mukul duluan aku, gitu. Oke, gitu dibully. Karena suka diejek-ejek ya, Bu. Karena bully itu kan tentang power over ya. Orang jadi ingin punya power over kita gitu. Yang kemudian memunculkan perlawanan gitu, Bu. Akhirnya dirimu yang mukul duluan. Iya, betul, Bu. Gitu ya. Oke. Baik, tadi itu Bu Fatmi kayaknya ngangkat tangan deh. Ya silakan Bu, bagi Bu, Oke, Ibu mem atau di Bu. baik, terima Mbak Awi. kasih. Mohon izin. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kalau pengalaman saya waktu kecil, waktu SD itu masih SD. terngiang-ngiang sekali itu ya. Terngiang-ngiang, Masya Iya. Allah. Sampai sekarang menjadi sangat bersalah ketika saya bertemu dengan orangnya karena saya waktu itu membuli teman saya. Oke, gimana Bu? Iya, saya itu termasuk anak yang ini ya, oleh teman-teman itu saya kalau main itu saya selalu dijadikan pemimpin dalam gerombolan mereka gitu. Masya Nah, Allah. ini ada anak tuh saya sering memberikan bullying terhadap salah satu anak yang dia itu pendiam gitu. Kalau main kamu yang harus kamu yang harus nyediain alat-alatnya begitu. Kemudian pas saat arisan juga ketika kamu kalau nanti dapat arisan aku dibagi gitu. Masya Allah. Sekarang ngomong astagfirullah ya Bu. Ya Allah, tapi sudah saya tebus dosa-dosa saya ketika saya sudah dapat penghasilan mereka saya bagi-bagi Bu. Masya Allah, keren sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Ya Baik, Allah, baik. itu. Makasih. Kalau bapak-bapak ada satu nggak? Boleh. Ayah Haris nih, boleh nih. Berbagi itu akang-akang, mas-mas atau bapak-bapak? Silahkan. Yang Ayah Haris siapa itu? Boleh berbagi nggak? Pernah mem atau di? Kayaknya udah pernah dua-duanya. Asik. Oke. Kayak Mbak Awi dong ya. Dikerjain, nah gue bales. Gimana Pak? Ya, waktu kecil sih. Seringnya ya pernah dibully, ada teman yang lebih besar, terus seperti itu, biasanya seperti itu. Terus ketika saya sudah lebih besar, adiknya. Adiknya digituin. Subhanallah. Keren. Baiklah. Jadi terus terang ya, kalau kita boleh jujur gitu ya, kalau kita boleh jujur, kayaknya budaya bullying ini sebelum kita tahu apa itu bullying adalah dianggap seolah-olah hal yang biasa aja di kultur kita. Itu yang terlihat dari dulu juga sampai sekarang. Ya, saya pernah saya pernah dibully. Saya minta ampun sama Tuhan karena pernah membuli orang luar biasa gitu ya. Ada yang naksir sama saya kelas 6 SD tapi badannya kayak badan anak SMA. Saya suka bully-bully, kamu sudah tua, pokoknya saya gitu-gituin ya sama teman-teman rame-rame diisolasi. Nah, ini kan sadis banget. Saya juga pernah dibully. Tapi itu dulu itu rasanya that's something normal gitu ya. Kita anggap normal saja. Nah, sekarang mari kita lihat definisinya. Dikatakan kalau dalam bahasa Inggris kita tahu lah ya, yang sudah tahu bahasa Inggris, bully itu berasal dari kata bull atau banteng. Banteng kan sangar gitu ya, seolah-olah bullying itu hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan gitu ya, power ya.
atau penggertak orang yang mengganggu orang yang lemah, itulah kira-kira gitu ya. Jadi benar kata tadi Bung Mukminah tadi yang bilang ya, tindakan intimidasi ya yang dilakukan berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah dan sengaja. Ini yang paling pantas yang kita ulang-ulang itu ya, berulang-ulang sengaja menyakiti, berulang-ulang sengaja menyakiti. For fun, for attention, macam-macam alasannya. Nanti kita bicara tentang alasan-alasannya ya, secara fisik maupun emosional. Nah, inilah disebut dengan bullying dari beberapa orang ahli. Ya, sedangkan APA atau lembaga asosiasi psikiatriknya di Amerika mengatakan ini adalah sebuah perilaku agresif yang dikarakteristikkan dengan 3 kondisi. Perilaku negatif dengan tujuan membahayakan, menyakiti, mengintimidasi. Perilaku negatif yang diulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, diulang-ulang. Ini yang paling menyakitkannya, oke? Kemudian ada ketidakseimbangan power di situ antara yang lebih kuat dengan lebih lemah, lebih pintar dengan lebih tidak begitu pintar, lebih cantik, lebih populer dengan tidak populer, ya, lebih yang talkative dengan yang tidak begitu suka ngomong atau pendiam tadi ya, kayak gitu. Nah, ini menurut APA gitu ya. Saya jadi ingat tadi nanya Pak Dudung nih Mbak Awi ya, nanya Pak Dudung, Papa pernah dibully? Oh pernah katanya gitu. Sama siapa? Sama sobat aku sendiri katanya gitu. Gimana ceritanya Pak? Aku rambutku dibotakin katanya karena ada bisul. Gitu kan. Dibotakin waktu masih SMP katanya gitu. Ini teman suka banget gini-giniin kepala aku tuh katanya kan diginiin gitu kan, diusap-usap terus digituin. Berulang-ulang dilakukan, akhirnya membales katanya gitu kan. Itu juga hal contohnya ya. Dengan sengaja banget dia nyakitin, dengan sengaja dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dan tujuannya untuk menyakiti. Itu kunci dari kata bullying. Nah, kalau kita sudah hafal dengan apa yang dimaksud dengan bullying itu, tindakan negatif yang sengaja dilakukan berulang-ulang untuk menyakiti, untuk menunjukkan gue lebih keren, gue lebih kuat, gue lebih cool, ya, gue lebih hebat, maka itu sudah bagian dari bullying. Nah, berarti kita semua sadar nggak sadar sudah pernah melakukannya atau pernah dikenai. Nah, right. Ini macam-macam definisi yang lainnya. Nah, sekarang faktanya. Dari UNICEF dikatakan bahwa di tahun 2016 katanya, ini udah jauh nih ya statistiknya, Indonesia di peringkat pertama untuk soal kekerasan pada anak di ASEAN. Itu untuk kekerasan pada anak ya 2016. Sekarang kita lihat ya bahwa ternyata sekarang ini tahun 2023 saja ya kita sudah melihat kasus tahun 2023 saja ada sekitar 2.300-an. 2.300-an kasus bullying di Indonesia. 2023 aja tuh. Jadi dari 18,6 juta itu ya 2000-annya gitu ya adalah dilakukan di tahun 2023 saja ya. Nah, ini menyakitkan sekali dan kita sudah tahu bahwa 75% dari anak-anak Indonesia dibully sehingga 41% dari mereka membunuh dirinya. Ini mengerikan sekali. Dan kebanyakan yang bunuh diri anak laki-laki. Ini nanti kita bicarakan kenapa anak laki-laki yang paling banyak bunuh diri. Kenapa nggak perempuan? Nanti kita bahas lagi di diskusi nanti ya. Gitu. Nah, jadi ini sekarang sudah nggak mengenal usia lagi. Jangan dikira di kampus-kampus, di kantor-kantor nggak ada bullying. Wow. Dan jangan dikira yang melakukan cuma cowok aja. Wow, cewek kalau ngebully sadis banget. Ya nggak Mbak Aul ya, kalau cewek ngebully sadis. Saya tuh pernah membuat sebuah podcast dengan judul a friend bukan a bully gitu ya. Jadi ada 2 orang anak generasi Z yang kita jadikan tamu kita di podcast itu. Kita tanya gitu kan, yang paling sadis kalau di kalangan perempuan bullyingnya apa? Mengisolasi katanya gitu. Relational bullying ya. Jadi ini anak karena cantik lah atau karena pintar lah atau karena terkenal atau gimana misalnya gitu ya, suka diisolasi oleh kelompok tertentu sehingga hampir semua orang itu nggak ingin lagi berteman dengan dia.
Ya, contohnya begitu. Nah, ini perempuan biasanya bullyingnya begitu. Di kantor-kantor, perempuan juga begitu. Kebanyakan kenapa begitu? Kita diskusikan nanti. Kenapa perempuan begitu cara bullyingnya. Kalau laki-laki lebih pada fisik barangkali gitu ya, atau olokan-olokan, ejekan-ejekan yang sadis. Oke, jadi nggak kenal usia, nggak kenal jenis kelamin sekarang ini, nggak pilih-pilih korban ya, bisa dalam bentuk fisik, cyber, segala macam ya. Dan biasanya efek bullying ini sangat fatal. Jadi seperti yang saya katakan tadi dari KPAI aja, tahun 2023 aja 2.355 kasus bullying. Itu nggak main-main, darurat banget negara kita, ya. Dan ini kasus yang baru banget nih, ya, Mbak Aul, Mbak Awi, saya dan teman-teman semua. Saya shock banget 2 hari yang lalu tuh di grup dosen psikologi kami ada kasus gitu ya yang diketahui bahwa anak-anak di salah satu tempat di Bandung gitu ya, anak-anak SD ya, satu SD itu saling menasehati satu sama lain. Kalau lu sampai dimarahin orang tua atau sampai nilai lu turun atau sampai hal-hal negatif jadi pada dirimu, silet aja tangan itu bagus kok untuk mengurangi rasa sakit hati itu. Bayangin coba. Ya, kita masih belum lupa cerita anak perempuan yang karena sering-sering dipegang-pegang sebulan atau 2 bulan yang lalu ya, dipegang-pegang sama anak laki-laki karena terus guru BK-nya bukannya membela, bukan menanggapi, malah mengatakan biasa itu jangan terlalu itu jangan ditampar-tampar orang lah biasa. Akhirnya anak itu langsung lompat, ingat nggak di lantai 4. Ini masih baru banget kasusnya, ya. Jadi kemudian kita juga lihat bagaimana hebatnya ya anak-anak yang cuma dihina-hina karena dia anak yatim langsung gantung diri. Itu masih baru banget semuanya gitu ya. Nah, ini anak SD di Bandung saling ya kita kan menasehati dalam kebaikan gitu ya harusnya gitu ya. Mereka saling menasehati untuk menyilet tangan. Ini kita akhirnya berpikir subhanallah apa yang harus kita lakukan segera, ini darurat banget. Saya nggak tahu apakah anak TK juga sudah melakukannya, tapi dari salah seorang orang yang konsul ke saya gitu ya mengatakan bahwa anaknya dari TK sudah dibully oleh teman-teman karena dianggap lemah gitu kan, segala macam, lemah, nggak suka main sama perempuan gitu ya. Dan akhirnya pas SMP kelas 3 ya sudah nggak tahan digitu-gituin, dia menusuk perut ibu gurunya dengan gunting, ya, untung nggak meninggal ibu gurunya itu, ya itu kasusnya luar biasa gitu ya, udah nggak tahan lagi dan suka teriak-teriak di rumah gitu, suka teriak-teriak di rumah, nggak mau sekolah lagi, minta pindah sekolah, sudah berapa kali ingin coba bunuh diri gitu ya, ini terjadi dari TK kasus bullyingnya. Ini jangan main-main, jangan dikira usia bullying itu mungkin dari SD atau SMP, enggak gitu. TK pun sudah ya. Nah, kemudian kita juga tahu sudah kita bicarakan tadi 18 anak di Indonesia itu dibully ya, dan terus melonjak. Kita tahu macam-macam kasusnya, kasus Mario Dandi, ada lagi yang lumayan baru yang di sliding ya, kakinya di sliding kemudian sampai infeksi dan dipotong, diamputasi ada gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam di internet ya bisa kita temukan. Ya, di internet gitu banyak sekali kita mendengar akar penyebab bullying adalah karena faktor orang tua yang tidak memberikan role model yang baik dan kasar pada anaknya, agresif, authoritarian dan segala macam. Itu kata research. Kemudian ada lagi mengatakan karena faktor lingkungan, lingkungan di sekolah, pergaulan salah teman, kemudian guru yang tidak sensitif, guru yang bahkan jadi pembuli gitu, banyak ya. Kita kadang-kadang nggak sadar loh jadi guru jadi pembuli gitu ya. Misal nih saya kan punya podcast Bikin Pintar gitu ya, Mbak Awi ya. Kalau sampai saja saya berani mengatakan pada mahasiswa-mahasiswa saya, kalian kalau nggak subscribe nilai kalian kena, itu udah bullying loh sebenarnya. Ya, sebenarnya udah bullying. Nah, itu yang nggak boleh banget kita. Kadang-kadang nggak sadar guru. Ada lagi guru yang kemarin sampai anak-anak nggak mau sholat jemaah sampai ditampar segala macam, itu sebenarnya bullying sebenarnya gitu ya. Oke, kemudian faktor lingkungan sekolah yang tidak kondusif dan guru juga membuli, kepala sekolah membuli ya, dan seterusnya ya. Jadi ini udah kayak vicious cycle, kayak lingkaran setan aja sebenarnya.
Ada yang mengatakan juga karena faktor pergaulan yang salah, teman sebaya supaya tetap bisa diterima di kelompok tertentu, kemudian mereka juga ikut-ikutan membuli dan seterusnya. Itu bisa aja gitu ya. Ini terjadi pada anak saya sendiri sih. Lamis pernah begitu ya, pernah dibully dengan gaya perempuan membuli. Ya, Bu Mukminah, anak saya dibully, Bu. Itu satu level apa namanya? Satu batch dia itu yang perempuan-perempuan membuli anak saya sehingga hanya punya satu atau dua teman yang tersisa. Anak-anak perempuan yang membuli, diisolasi, kemudian secara cyber juga dibully. Oh, jangan teman sama si Lamis karena gini gitu. Itu ada di podcast saya sih, saya bawa dia jadi contoh gitu ya. Tapi yang pasti terjadi dan ini luar biasa impact-nya buat anak saya. Luar biasa impact-nya ya. Kehilangan self-esteem, kehilangan kepercayaan diri bahwa saya akan pernah bisa bergaul lagi, akan diterima lagi dan seterusnya ya. Jadi gara-gara teman sebaya ikut-ikutan supaya dianggap orang yang normal gitu ya, mereka ikut membuli Lamis gitu ya, hanya karena itu dianggap dilakukan hampir semua anak perempuan. Contoh ya, ada lagi yang mengatakan oh karena medsos itu gitu ya, karena medsos bisa membuat orang karena nggak kelihatan orang yang dibully kita bisa ngomong apa aja. Itu pernah banget ke saya juga pernah terjadi itu ya di medsos gitu ya, dibully secara cyber. Kemudian ada lagi yang mengatakan karena faktor iklim sekolah, kurang puas pengasuhan, macam-macam ya. Nah sekarang kita lihat fakta dulu. Salah satu akar-akar yang dikatakan ya dari soal guru misalnya contohnya gitu ya. Saya nggak tahu apakah semua guru itu certified, tapi data yang saya dapatkan seperti ini ya. Guru-guru yang tersertifikasi itu katanya 21%, SMP 14%, SMA 5%, SMK 9%. Nah, saya nggak tahu ya ini saya hanya mengumpulkan semua data-data dulu baru nanti kita bicarakan secara mendalam gitu ya. Kemudian dikatakan bahwa belanja pendidikan di Indonesia itu rendah, hanya 14,717 US dollar ya. Sedangkan seharusnya ya organisasi kerjasama negara-negara untuk saling memajukan itu mengatakan atau OECD mengatakan seharusnya 89,092 per siswa. Jomplang banget gitu ya. Jadi saya baca ya data mengenai anggaran untuk pendidikan di Indonesia ternyata hanya 20% dan itu pun sebagian besar digunakan untuk administrasi gitu ya. Ini sangat menyedihkan sekali. Kemudian lingkungan pendidikan yang nggak mendukung anak ini jadi akarnya mungkin karena pernah dibully atau trauma ya atau keluarganya bermasalah, bercerai, orang tuanya tidak akur dan segala macam sekali alasan yang dikatakan dari online atau dari Google jurnal-jurnal dan sebagainya ya. Nah, namun akhirnya setelah saya renung-renungkan gitu ya, saya lihat-lihat, kemudian saya baca-baca beberapa buku juga, kayaknya nggak sesederhana itu deh, gitu ya. Kita udah akar-akarnya itu mungkin itu, tapi kita naik lagi sedikit lagi ke atas dari yang paling hulu gitu ya. Ya, yang paling hulu sekali apa sih penyebab orang bullying ini? Dan akhirnya saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh seorang psikolog ya, psikolog kepribadian Alfred Adler namanya ya. Dia ngomong begini ya. Setiap orang itu pengen merasa penting atau significant atau important. Setiap orang. Saya pengen tanya di grup ini, apakah ada di antara kita yang merasa, saya nggak pengen merasa dipentingkan kok, ada nggak gitu. Ya, tapi dalam hati boleh aja jawab dalam hati gitu ya. Semua kita ingin dianggap penting, dianggap spesial ya. Semua kita itu ingin belong to atau diterima dalam lingkungan sosial, dalam grup tertentu, dalam jadi we want to be accepted, diterima dan dianggap bagian dari suatu grup karena kita adalah makhluk sosial. Itu kata Alfred. Kemudian kita semua ya anak kecil mau kita kadang-kadang orang dewasa yang belum tercerahkan oleh ilmu-ilmu tentang bullying punya private logic atau logika pribadi yang salah. Ya, contohnya apa? Logika pribadi yang salah. Karena saya pernah disakiti, maka saya boleh dong menyakiti. Karena saya sering kehilangan barang dicuri, saya boleh dong mencuri juga. Ya, kayak gitu ya. Karena saya dulu pernah direndahkan, saya boleh dong merendahkan. Nah, ini logik yang salah.
Ya, karena saya terluka, saya boleh dong dendam, membalaskan luka hati saya, itu karena private logic. Ya, dan dalam agama Islam dikatakan bahwa yang namanya manusia itu ingin semuanya diperlakukan adil, ingin semuanya diperlakukan sama, ingin semuanya diperlakukan dengan hormat, ya, dijaga dignity-nya, gitulah istilahnya, dignity. Yang jadi problem nanti adalah masalah bagaimana cara kita menjaga kita supaya diperlakukan adil, bagaimana cara mendapatkan rasa hormat atau mempertahankan dignity itu yang kadang-kadang bermasalah dengan anak-anak sekarang. Ya, itu kita akan bahas nanti lebih jauh lagi. Kemudian yang saya baca dari semua buku-buku, dari jurnal-jurnal, kembali kepada inti tentang bagaimana cara orang tua mendidik anak-anaknya. Nah, sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya dan saya juga mau curhat sama kepada ibu-ibu dan teman-teman semua. Adakah yang sudah punya anak di sini? Ada, ya? Yakin ada, gitu ya? Baik. Apakah alasan bapak atau ibu dulu punya anak? Nah, ini saya mau berbagi satu orang nih. Saya punya anak karena, oke. Ada satu orang yang ingin berbagi? Saya punya anak karena, silakan. Kalau saya pribadi dulu ya, saya ingin punya anak, pengen banget punya anak karena saya ingin dianggap perempuan normal. Ya, perempuan yang bisa, ya, perempuan normal yang bisa menghasilkan anak. Itu alasan saya. Sederhana banget gitu ya. Apa standar banget gitu ya. Kalau orang udah kawin punya anak dong, bosan ditanyain kemana-mana, udah isi belum? Udah isi belum? Sebel banget gitu. Nah, akhirnya begitu hamil, yes, berhasil hamil, oke ya. Nah, sekarang mau tanya nih, ada yang di chat, meneruskan keturunan, Mbak Awi. Baiklah, meneruskan keturunan. Baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Mungkin Bapak-Bapak. Kenapa ingin punya anak? Kenapa beranak? Oke. Kalau saya karena ingin dianggap normal. Lu udah kawin mana dong? Gitulah. Ya, social pressure, ya, socially constructed value. Padahal nggak masalah sama sekali sebenarnya kalau orang nggak punya anak juga gitu ya. Nggak ada masalah sama sekali. Dikira gampang punya anak, ya, membesarkan anak, dikira gampang. Mencetak generasi Rabbani, Masya Allah, ini Mbak Bimbing Nuryani, luar biasa. Yes, mencetak generasi Rabbani. Ingin ada yang mendoakan ketika sudah meninggal, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua didoakan anak-anak kita ya. Betul sekali, ada lagi yang lain. Ini keren-keren ternyata ini para soleh dan solehah semua, Alhamdulillah gitu ya. Meneruskan keturunan karena memang itu bagus ya, meneruskan nilai sistem nilai kita, mencetak generasi Rabbani yang berakhlak ya, yang mulia akhlaknya. Salah satu jejak dan legacy kita di dunia, meneruskan legacy kita. Jadi kita khalifah di muka bumi, yang sudah bagus kita lakukan, kita teruskan ke anak-anak kita. Wonderful. Saya ingin punya tabungan kebaikan. Masya Allah, betul sekali ya, betul sekali. Doa anak yang soleh dan soleha itu akan terus mengalir sampai kita meninggal pun, luar biasa. Baik, terima kasih banget. Ingin ada mendoakan. Nice. You know what? Alasan-alasan bapak-bapak dan ibu-ibu semua jauh lebih keren dari alasan saya punya anak. Ya, jauh lebih keren. Ya, jadi ketika saya hamil lagi itu, sampai 2 kali lagi, saya kan punya anak 3, sampai hamil lagi, sampai mertua saya bilang, ini bisa nggak nih beranak, katanya gitu. Luar biasa. Jangan cuma bisa bikin anak ya, harus bisa beranak, harus bisa mengurus anak, katanya gitu. Sampai, hah? Nah, ini gara-gara pesan mertua di masa lalu itu ya, sekarang itu saya sampai pengen bikin buku, Mbak Awi. Kalau nggak bisa beranak, jangan beranak. Kalau nggak bisa ngurus anak, jangan beranak. Itu yang mau saya bikin bukunya, karena keadaan sekarang ini luar biasa. Dan hulunya ternyata adalah alasan orang tua beranak dan komitmen orang tua dalam beranak sebenarnya. Ya, ini adalah Demis Nia. Untuk merasakan kebahagiaan keluarga, Masya Allah. Mengembangkan makna hidup, Masya Allah. Melibatkan diri dalam peran orang tua sebagai bagian dari perjalanan, luar biasa. Masya Allah, keren. Nggak ada bandingannya dengan apa yang saya rasakan dulu kenapa saya beranak. Ini keren semua, luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Ya. Jadi kita akan ngomong soal permissive dan authoritarian parenting style. Ternyata kebanyakan ya anak-anak yang membuli ini
kebanyakan karena mereka diperlakukan sangat permisif atau jadi ada yang namanya freedom, ya, freedom with order. Ada yang sebut dengan freedom, ya, ada yang sebut order without freedom, ada yang disebut dengan apa lagi, freedom with, freedom without, dan freedom, ya, with dengan, tanpa. Jadi istilahnya gini, kalau permisif ini freedom atau kebebasan tanpa aturan sama sekali. Kalau permisif, ya, mau pulang jam berapa juga dugem nggak apa-apa, kok anak saya anak baik gitu ya, nggak masalah gitu ya. Jam 3 subuh juga nggak apa-apa pulangnya, nggak masalah. Saya percaya sama anak saya percaya gitu ya, tanpa order. Anak-anak mau membelanjakan kartu kreditnya sampai pagunya tercapai yang tertinggi pun nggak masalah. Anak saya nanti juga tahu gimana caranya untuk ngatur kok. Saya percaya, it's okay, permissive. Anak belum butuh Rubicon, dibelikan Rubicon ya. Malah ya kenapa nggak belikan Kijang aja atau naik angkot dulu gitu kan, enggak. Jadi permissive banget gitu ya. Nah, atau di N yang ujungnya authoritarian parenting style atau terlalu keras ya. Jadi order without freedom. Mama bilang tidur jam 9. Tapi mah, enggak ada tapi. Kenapa mah? Karena aku ibumu. Ikuti. Ya, itulah yang disebut dengan authoritarian contohnya. Terlalu keras. Kadang dengan memukul, kadang-kadang dengan kata-kata yang kejam, yang mengkritik ya. Kalau Ibu Eli Risman mengatakan ada 12 kata yang haram kita 12 hal yang haram kita lakukan pada anak-anak kita, mengkritik, menyindir gitu ya, mencaci maki, mengejek dan seterusnya gitu ya, menyalahkan, dan 12 semuanya. Jadi itu kata Bu Eli Risman. Nah, sekarang kelekatan yang salah kaprah. Apa pula ini kelekatan? Oke. Nah, ini yang saya maksud dengan kelekatan yang salah kaprah adalah seorang penulis buku dan seorang dokter yang sangat keren. Saya sangat suka buku-bukunya ya. Gabor Mate namanya. Ada yang pernah baca nggak bukunya? Gabor Mate. Oh, he's really awesome ya. Barangkali Mbak Awi pernah baca ya, Mbak Awi ya? Gabor Mate. Anunya Bu, apa YouTube-nya Bu? YouTube-nya keren banget itu orang gitu ya. Sama filmnya ya Bu, Yes. science trauma, tentang trauma. Yes, tentang trauma. Dia sendiri orang yang pernah sangat traumatik dalam hidupnya ya, pernah sangat otoritarian orang tuanya, sangat kejam lah hidupnya masa kecilnya ya. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh semua manusia itu adalah rasa kelekatan katanya, atau attachment. Apa itu kelekatan? Rasa keterkaitan ya, kata keterhubungan yang sangat erat ya. Jadi kalau dalam istilah maqasid syariah itu, apapun di dunia ini katanya gitu, semuanya serba terhubung. Dan apapun tindakan yang memutus-mutus hubungan itu akan mengacaukan ekosistem, mengacaukan kehidupan dunia, mengacaukan segala-galanya. Contoh apa yang terputus sekarang ini coba? Silaturahim. Berapa banyak dari kita yang tidak lagi sempat untuk mengunjungi saudara, nenek, kakek, ipar, besan, ya, sepupu. Udah berapa banyak? Sibuk cari duit. Kemudian apa lagi contohnya? Ya, ibu dan anak. Ibu bekerja, bapak bekerja gitu ya. Kemudian anak diasuh oleh pembantu seharian gitu ya. Kemudian nggak pernah terbentuk kelekatan yang mendalam itu contohnya. Apalagi yang diputuskan, anak-anak sampai nggak tahu lagi, sampai nggak punya teman lagi karena sibuk ya bermain game contohnya. Diputuskan lagi hubungan dengan teman-temannya. Apalagi diputuskan misalnya ya, ayah tidak sempat lagi untuk menjadi seorang qawam untuk keluarganya. Apa itu qawam? Orang yang pagi siang malam memastikan semuanya baik-baik saja dengan istri anak-anaknya contohnya. Kenapa? Ayah sibuk cari uang di luar. Ya, ini kalau saja kita tahu bahwa apapun yang diputus-putus dari ketergantungan alam ini, keterhubungan alam ini dijamin oleh Allah, kamu sendiri yang menyebabkan kehancuran kamu kata Allah. Kamu sendiri. Ya, anakmu durhaka. Coba kamu cek kembali. Bagaimana kenapa kamu dulu punya anak? Bagaimana kamu mendidik mereka?
Apakah kamu permisif? Apakah otoritatif? Apakah otoritarian? Apakah kamu memberikan freedom? Apakah kamu terlalu banyak ordernya? Apakah kamu begini? Apakah kamu kasar? Apakah kamu menjaga mereka dengan sepenuh kasih sayang? Apakah kamu menjaga harga diri mereka? Apakah kamu menjaga rasa kelekatanmu dengan dia? Ya, saya pernah baca buku, sayang buku itu saya lupa judulnya, Masya Allah waktu masih di Amerika dulu. Saya baca buku tipis aja, tapi itu hasil penelitian longitudinal yang bagus sekali. Dia mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, katanya gitu kan ya, sebenarnya kalau saja bapak dan ibu itu lekat, ya, attach dengan anak-anak bapak dan ibu-ibu di masa remaja kek, di masa dewasa kek, ya mau setelah menikah kek, mereka akan selalu kembali kepada bapak dan ibu sebagai idola. Kalau sampai mengidolakan begitu sampai lekat katanya gitu, jangan khawatir dengan pergaulan apa juga, jangan khawatir mau dibully atau membuli. Yang penting mereka lekat hatinya, cinta dan mengidolakan bapak dan ibunya. Jangan khawatir dengan yang lain. Nah ini kan kembali ke keluarga lagi. Gimana coba mau melekat hati anak dan ibu? Melekat hati anak dan ayah. Kalau ayah dan ibu ketemunya jam 6 pagi, makan pagi, bareng-bareng, keluar, nanti pulangnya ketemu jam 9. Kadang-kadang nggak ketemu, anak udah tidur. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau Bu Eli ngomongnya sampai nangis-nangis nih ngomongnya. Sekarang saya yang akan menangis karena saya adalah orang yang begitu dulu. Ya, buat saya karir itu penting sekali. Buat saya segala-galanya penting sekali. Penghormatan others itu penting sekali. Anchor saya ingin jadi yang terbaik. Selalu jadi kuliah harus cum laude, kerja harus jadi yang teladan. Ini harus wah, pokoknya saya pengen yang hahaha gitulah. Tapi apa yang harus saya bayar? Ya, apa saya bayar? Ya, anak sulung saya tidak lekat hatinya dengan saya. Anak sulung yang tidak lekat. Itu yang saya katakan ya. Jadi kata Gabor Mate tadi itu, asalkan attachment itu kuat, maka segala-galanya akan berfungsi dengan baik. Ya, itu dia. So, dari kelekatan yang salah kaprah, anak-anak lekat dengan pembantu, anak-anak lekat dengan nenek. Padahal nenek sudah capek. Nenek itu sudah 70 tahun, 65 tahun, 55 tahun, sudah capek mereka mengurus anak. Jadi kadang-kadang nggak sempat mereka mendidik lagi, sudah capek. Kasih aja apa yang dimau sama cucu. Yang penting cucu tenang. Ya nggak? Nenek minta beli itu, belilah nak. Nenek mau main game lah nak. Yang nenek mau nonton TV terus sampai 12 jam, nontonlah nak. Ya, nenek capek. Udah nggak ada tenaga. Right? Jadi lekat pada siapa? Lekat nggak sama pada ibu? Ya, nah lekat yang bermakna, lekat yang penuh kasih sayang, lekat yang adil, lekat yang penuh kasih sayang, adil dan hak sesuai dengan value system kita. Ya, kemudian alasan yang lain yang menurut saya yang penting kita lihat adalah guru yang nggak sensitif dan belum tercerahkan. Guru belum tahu ilmunya tentang bullying, belum tahu tentang akar bullying, belum tahu tentang cara menghandle bullying dan seterusnya gitu ya. Kemudian tidak dikembangkannya potensi dasar manusia. Jadi kalau menurut guru saya tuh Dr. Bagus Riono dan Dr. Ali Monaim gitu ya mengatakan bahwa yang namanya manusia itu terlahir dengan 4 potensi dasar. Yang pertama manusia itu lahir dengan kemampuan untuk berindra menggunakan panca inderanya. Yang kedua manusia itu punya kemampuan berpikir atau reasoning. Yang ketiga manusia itu punya kemampuan untuk berempati kepada manusia lainnya, dan yang keempat manusia itu punya hubungan yang punya rasa bertuhan, ya, punya nurani, conscience. Nah, itu semua tidak akan muncul, ya, conscience nggak akan muncul kalau empati nggak dikembangkan. Empati nggak akan bisa muncul kalau cara berpikir atau mindset tidak dikembangkan dengan benar. Mindset yang benar nggak akan berfungsi dengan baik kalau panca indera nggak diarahkan kepada yang baik-baik saja. Makanya Allah mengatakan, lihatlah yang baik-baik saja, makanlah yang halal-halal saja, ciumlah yang wangi-wangi saja, ya, dengarlah yang baik-baik saja. Oke, bahkan dalam 2 buah hadis yang saya baca gitu ya, Rasulullah itu pernah mengatakan kalau berteman itu katanya gitu kan ya, yang untuk jadikan teman akrab, teman baik, karib ya, karibmu itu sebaiknya kamu cari orang yang akan membuat kamu jadi lebih baik lagi gitu ya. Dan dia mengatakan sering-sering kamu dekat-dekat dengan parfum, orang jual parfum, kamu akan wangi.
Sering-sering kamu dekat-dekat dengan sampah, kamu akan bau sampah. Kata Nabi, itu contohnya gitu ya. Kemudian salah satu hadis lain yang saya lihat betapa bullying ini sangat tidak disarankan, yang sangat bisa memutus hubungan-hubungan itu. Kata Nabi mengatakan bahwa pernah waktu itu Nabi mengatakan jangan pernah mengatakan atau melakukan hal-hal di belakang maupun di depan seseorang yang dia tidak senang diperlakukan begitu. Ya, jangan pernah katanya gitu. Kenapa? Karena yang disebut kadang-kadang hanya bercanda gitu, hanya bercanda gitu kan ya. Kadang-kadang kata Nabi bercanda itu pun sebenarnya dalam hati kecilnya menyalahi dignity orang tertentu. Kayak kepada Pak Dudung suami saya gitu ya, dia botak digigit-gigitin terus kepalanya, bercanda kata temannya gitu kan ya, itu nggak lucu. Akhirnya Pak Dudung bilang, gua hajar lo ya, itu nggak lucu katanya gitu, itu nggak lucu gitu ya. Itu contohnya. Jadi kata Nabi, walaupun kamu bercanda maksudnya, jangan. Kemudian kalau kamu lagi bertiga nih ngobrol, bertiga ada dalam sebuah ruangan gitu ya. Kemudian yang dua ngobrol terus yang satu dibiarkan bermenung sendiri. Kata Nabi itu nggak boleh banget dalam agama kita. Bayangkan coba, involve everyone. Makanya saya tuh kalau bisa langsung ketemu dengan dari ibu teman-teman semua gitu supaya bisa langsung bonding gitu ya, kita rebonding itu rambut ya, bonding gitu ya, bonding gitu ya dengan semuanya gitu ya. Jadi kita ingin lekat dan kita kembangkan posisi. Jadi dikatakan bahwa tadi sesuai dengan potensi dasar manusia tadi kata Nabi, arahkanlah semua panca indera kita kepada yang baik-baik saja yang sesuai dengan syariah. Oke. Nah, jadi kalau sampai anak ini terpapar dengan hal-hal yang membuat matanya jadi lihat yang nggak benar, ya, saya terus terang saja saya sudah melakukan research kecil-kecilan gitu ya di beberapa SD Islam, punten ya, itu anak-anak kelas 2 pada umumnya sudah terpapar kepada pornografi. Ya, nontonnya bareng-bareng. Walaupun nggak boleh pakai handphone di sekolah, tapi kadang-kadang mama dan papa tidak bisa kalau nggak memberikan handphone. Katanya kalau mau dijemput mau ngomong gimana, jadi harus bawa handphone. Nggak sadar bahwa dia memberikan ya mengantarkan langsung hal yang akan merusak anaknya ke tangan anak SD gitu ya. Jadi mereka itu nonton bareng-bareng dan akhirnya ada yang terjadilah macam-macam. Indera mereka yang mata rusak, telinga mereka rusak ya, kemudian permainan-permainan mereka kepada game-games yang menunjukkan violence contohnya, atau bapak dan ibu berantem melulu. Kalau bapak dan ibu berantem tapi tetap baik-baik, tetap aja menikah, berarti gue juga bisa begitu dong. Berantem pun dengan teman gue akan tetap berteman gitu ya. Ibu dan bapak saling menghina, bapak saling menghina, ibu menghina, ternyata mereka tetap aja baik-baik saja. Wah, gue juga bisa sama orang begitu dong gitu loh. Itu loh, belief seperti itu dari keluarga dulu biasanya ya. Jadi potensi dasar manusia nggak dikembangkan dengan baik. Mata mereka melihat bapak dan ibu bagaimana di pertama kali mendengar bagaimana, kemudian akhirnya cara berpikir mereka rusak ya, reasoning mereka rusak. Oh nggak apa-apa kalau begitu gitu ya. Nggak apa-apa, saya begini-begini karena bapak dan ibu saya oke-oke saja, survive saja. Kemudian gara-gara itu empati mereka jadi tidak berkembang. Karena ibu dan bapak nggak saling berempati, saya juga nggak berempati pada orang lain. Ya, oke. Kemudian juga gara-gara nggak berempati, nggak mungkin nurani mereka berkembang. Gitu ya. Baik. Selanjutnya. Oke. Jadi kalau bentuk-bentuk bullying tadi Mbak Aul sudah mengatakan ada yang verbal, ada yang non-verbal, ada yang physical, ada yang cyberbullying. Udah dijelaskan Mbak Aul tadi ya. Jadi kalau non-physical bullying, nah yang sering terjadi itu adalah kata-kata yang menghina, mengejek, kayak gitu misalnya gitu ya. Nah, yang paling serem adalah relational bullying tadi itu ya, diisolasi. Karena manusia itu makhluk sosial, tapi diisolasi. Dan biasanya yang melakukan adalah wanita. Kayak wanita, anak perempuan. Saya setiap hari Minggu dengan suami itu mencoba untuk memanggil anak-anak di kampung sini ya untuk diajari tentang adab, diajari menulis, membaca, diajari life skill gitu ya. Nah, jadi saya perhatikan
ya interaksi mereka, ternyata anak-anak itu dari anak TK aja, dengan kan SD dan SMP ya, mereka sudah pilih-pilih teman loh. Ada satu anak yang betul-betul dijauhi karena pendiam banget dan timid banget gitu ya, pemalu banget, dijauhi dan mereka nggak pernah mau grouping dengan anak itu. Nah, itulah tugas kami nanti untuk mencoba untuk menyatakan bahwa itu nggak enak, itu relational bullying dan itu nggak enak sama sekali. Ya, cyberbullying, you know what to do ya, apa yang terjadi sekarang ini. Kadang-kadang komentar-komentar teman-teman tentang kita itu nggak asik banget gitu kan, mempermalukan kita, merendahkan kita, atau naruh foto kita lagi ngupil apalah gitu ya, burger gitu ya, dan seterusnya. Kadang-kadang kita lagi nguap terus ada dikasih garam dan di foto disebarkan di sosmed dan seterusnya. Ada salah seorang juga yang yang konsul pada saya itu sampai mau bunuh diri dan menyayat dirinya, menghantam-hantamkan kepalanya karena foto dia sedang tidak berbusana dengan benar, yang difoto oleh pacarnya, diposting oleh pacarnya online karena diputus pacaran. Ini gila banget gitu. Itu udah luar biasa ya. Anak ini benar-benar menarik diri 100% dari dunia gitu ya. Mencoba bunuh diri berkali-kali, berhenti kuliah dan seterusnya. Ya. Jadi contoh-contoh seperti itulah ya. Oh, ada di chat ya. Bercanda bisa benar-benar dikatakan bercanda jika kedua belah pihak bersama bercanda tapi juga ya, tapi itu dia ya, bercanda ini hati-hati, makanya Nabi mengatakan mending jauhi saja bercanda yang menyakiti itu. Kenapa? Karena Nabi dapat inspirasi langsung dari Tuhan. Ya, lama-lama bikin marah juga itu. Oke. Nah, ini fenomena cancel. Siapa nih yang pernah mengalami fenomena cancel? Di cancel gitu, dijelek-jelekin, dirusak-rusak namanya gitu ya. Orang lagi populer-populernya, lagi terkenal-terkenalnya, di cancel. Cancel, jadi dibuka aib-aibnya, dikatakan masa lalunya gini-gini segala macam. Padahal yang paling baik itu kan bekas orang jahat, bukan bekas orang baik gitu ya. Nah, ini budaya cancel ini bahaya banget. Dan apalagi zaman pemilu sekarang ya, budaya cancel, hati-hati sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada karakteristik para pembuli. Ya, biasanya orang yang sangat peduli dengan popularitas ya, kemudian susah meregulasi emosinya sendiri ya, punya kepercayaan diri yang rendah atau malah sangat tinggi kepercayaan dirinya gitu ya. Karena pengaruh parenting style tadi, authoritarian dan permissive tadi, ya enggak? Si yang paling caper, yang paling cari perhatian, attention seeker, ya, si yang paling bossy, merasa paling hebat sendiri, paling bisa menjadi pemimpin dan seterusnya ya. Jadi yang percaya diri terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang ngebossy, yang cari perhatian, itu ya, yang pembalas dendam, ada yang kena dendam, ya. Nah, jadi biasanya dampaknya itu kita dengar dari berbagai macam jurnal, dari macam video, jurnal segala macam, itu adalah saya baca dari beberapa jurnal, turunnya kepercayaan diri sudah pasti, turunnya prestasi sekolah biasanya karena nggak masuk sekolah, karena kepikiran, karena stres gitu ya. Kemudian turunnya IQ, ini laporan dari Boston Globe Report ya. It kills neuron connectivity, betul-betul memutuskan konektivitas dari neuron ya, yang seharusnya ke bagian yang untuk berpikir jadi nggak bisa mikir lagi, turunlah IQ-nya gitu ya. Kemudian turun minat belajar, drop out, ini terjadi semua loh, terjadi semua kepada orang-orang yang dibully, rasa terisolasi dan bahkan bisa jadi pembuli ya, kalau udah nggak tahan jadi pembuli sekarang ya. Kalau gua itu karena dendam ya, dan angka bunuh diri meningkat gitu ya, dan 75% dari yang bunuh diri adalah laki-laki. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, cara menghadapi bullying ya. Ini yang beberapa yang saya baca dan beberapa yang saya tonton juga, sebaiknya memang ya bullying itu kita deteksi sejak dini. Maaf Ibu, mute. Iya, di-unmute terlebih dahulu Ibu. Oke. Bisa dicoba. Coba unmute. Udah lama ke itu ya yang ya? Yang ke deteksi Ibu. Kenapa ya? Deteksi sejak dini. Baiklah.
nggak Oke, sengaja. Tangannya, dengan ADHD ini begitu deh modelnya. Ibu. Masya Allah. Oke. Jadi memang nggak ada cara lain selain kita memahami atau mentasawurkan dulu definisi dari bullying tadi. Kita sudah tahu sekarang, adapun apa itu bullying, ya tindakan yang disengaja dilakukan, sengaja untuk menyakiti, sengaja untuk merendahkan, sengaja untuk mengintimidasi, dalam berulang-ulang dilakukan dalam jangka waktu yang tertentu, ya, kemudian menunjukkan siapa yang lebih hebat, lebih berkuasa. Ya, itu kalau itu terjadi yang kita lakukan atau yang terjadi pada diri kita atau yang dilakukan kita kepada anak kita atau dan seterusnya gitu ya, maka sebaiknya itu ditanggapi dengan serius gitu ya, serius banget ya. Kemudian kita akan ngobrol bagaimana caranya memberikan sosialisasi terkait bullying, kita akan ngobrol tentang itu. Kemudian ini yang menarik teman-teman semua dan bapak-bapak dan ibu-ibu, besarkan zona pengaruh kita. Nah ini, jadi kalau banyak orang yang mengatakan, oh bullying itu gitu kan ya, orang yang dibully itu biasanya karena dia karena dia lemah, karena dia anak baru, karena dia berbeda, karena dia anak baru, berbeda, lemah, karena dia nggak terlalu pinter ya, atau terlalu pinter atau kesayangan guru atau gimana gitu ya. Biasanya mereka tuh pasti orang yang katanya selalu menyalahkan external factor gitu ya, menyalahkan faktor eksternal dari apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka menjadi dibully karena ada orang jahat, karena ada anak yang jahat, anak yang cari attention, karena guru, karena ini. Sebenarnya bukan di situ, ya. Jalan bagi kita untuk menyelesaikan masalah bullying adalah dari dalam gitu, dari dalam ya. Kita luaskan zona pengaruh si anak itu. Gimana cara meluaskan zona pengaruh? Ya misalnya nanti kita akan tanya kepada mereka apa yang mereka suka dan apa yang mereka rasa mereka punya self efficacy atau kemampuan melakukannya dengan baik atau sangat suka melakukannya. Nah, itu kita encourage ya, kita besarkan zona pengaruh mereka. Ini ada yang lucu banget, saya nonton sebuah video ya, lucu banget. Seorang laki-laki ini mengatakan bahwa dia seorang trainer ya, khusus bullying, oke. Untuk self esteem, self respect. Dia mengatakan pernah dibully karena dia gendut dulu. Ya, jadi karena dia gendut, siapapun gendut atau gitu didorong-dorong, macam-macam lah gitu ya. Dan saya pun pernah juga dulu membuli teman saya yang gendut. Aduh, kurang ajar banget si Rianti Usman ini ya. Waktu kecil. Nah, sekarang setelah tahu jadi malu sendiri. Jadi katanya dia sering dibully sama orang dan kadang-kadang lunch dia kalau di kafetaria kan mereka di Amerika tuh ada lunch time-nya gitu ya, makan di kafetaria bareng-bareng. Selalu lunch-nya diambil, bukunya diambil, jatuhin lah, pokoknya selalu. Dan dia ketakutan banget, hampir semua orang ingin melakukan hal yang sama ke dia gitu ya. Lalu yang dia lakukan kemudian adalah ngadu pada bapaknya. Ngadu pada bapaknya, kata bapaknya, "Nak," katanya gitu, "kamu tahu nggak apa yang diinginkan oleh para pembuli itu? Mereka ingin merasa lebih daripada kamu, lebih berkuasa, lebih hebat, lebih keren, lebih segala macam daripada kamu, karena kamu juga membiarkan dia merasa seperti itu dan kamu menunjukkan sikap-sikap yang menunjukkan kamu seperti itu. Nah, sekarang kamu buat diri kamu ya stronger and bigger than him," katanya gitu. Get stronger, get smarter, get brighter from inside out. Maksudnya lebih lebih pintar lah, lebih kuat lah, lebih besar lah ya. Mungkin kamu bisa exercise ya, mungkin bisa belajar karate, belajar bela diri, atau kalau kamu nggak suka gitu, kamu jadi lebih pintar aja di sekolah, lebih rajin belajar. Apa misalnya pelajaran yang kamu suka, matematika, paling pintar matematika gitu kan ya. Dan yang lucu sekali dia lakukan adalah coba kamu belajar katanya gitu kan. Misalnya kalau kamu di school bus atau di bus sekolah itu, kamu melihat orang yang biasa membuli kamu gitu kan ya, instead of sembunyi ketakutan di sudut katanya gitu kan, malah panggil. Misalnya suka bully Aulia namanya misalnya gitu kan ya, panggil Aulia walaupun, "Aulia duduk sini dong dekat aku," gitu. "Aulia dekat aku dong," gitu misalnya gitu. Saya ketawa, bener juga gitu kan ya. Tahu nggak katanya, saya tuh gemeteran ketakutan, takut mau dipukul lagi atau dia bully. Tapi dia bingung katanya, nggak mau dia duduk ke saya katanya.
Akhirnya saya selalu begitu. Jadi siapapun yang suka membuli saya suka bercandain, saya ajak, yuk ke sini yuk, main yuk. Mau lunchbox, oh suka makanan saya, ayo kita makan bareng, yuk, kayak gitu. Jadi malah dihilangkan powernya tadi itu, influence-nya tadi. So besarkan influence-mu. Ini menarik kita ajak nanti ada training khusus, kita bisa bahas nanti training khususnya ya. Kemudian sudah harus ya, semua sekolah sekarang ini, semua sekolah termasuk kursusan saya pun ya. Kemudian juga di kampus sekarang kan sudah wajib ada Satgas anti bullying gitu ya. Saya salah satu dari wakil ketuanya gitu ya. Kita betul-betul sedang membuat sekarang peraturan yang tegas dan jelas mengenai bullying dan konsekuensinya. Ya. Kemudian bantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Ada role playing, nanti kita ada caranya, kita ajarkan nanti role playing. Kemudian yang sudah pasti kembali kepada nilai-nilai agama, ya value system masing-masing dengan cara yang sesuai dengan umur. Ingat ya Bapak dan Ibu-ibu ya teman-teman, sesuai dengan umur. Ini yang lucunya kadang-kadang kepada anak TK diajarkan, kamu tuh nggak punya empati pada temanmu ya nak ya. Harusnya kamu tuh punya empati, nuranimu tuh dipakai. Nah, kepada anak TK coba. Mbak Aul, anak TK digituin jawabannya apa Mbak Aul? Apa itu empati? Apakah itu empati? Sejenis makanan pakai apa? Pakai susu apa enggak gitu contohnya gitu ya. Ya, atau ngomong kepada anak SMA dengan seperti ngomong seperti anak TK. Anak TK seperti ngomong sama anak SMA atau anak kuliahan atau anak S3. Ya nggak bisa, nggak ngerti. Harus age specific way. Sesuai dengan dunia mereka. Kalau anak TK seperti apa cara ngajarin peraturannya? Dan harus ada harus ada bullying contract gitu loh. Ya, jadi ini saya sarankan bahkan di kursusan saya semua anak yang kursus di situ ya harus membuat kontrak gitu ya, mungkin bullying contract bahwa kalau saya melakukan ini, saya cubit teman saya ejek teman saya itu, maka saya berhak untuk dikeluarkan atau berhak mungkin atau gimana gitu. Jadi ada kontrak yang ditandatangani oleh anaknya, ditandatangani oleh orang tuanya. Orang tua juga akan jaga anaknya dong gitu ya. Ya ampun gitu kalau sampai anak gua begini nanti dikeluarkan misal. Di sekolah paling bisa. Ya kalau di kursusan tinggal keluar mereka biasanya. Tapi saya nggak peduli. Di kampus kita akan menerapkan itu. Di kampus kami di Muhammadiyah akan menerapkan kontrak itu. Ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan guru? Ya, ini seperti kasus yang terjadi dengan anak yang lompat dari lantai 4 ya, lompat langsung mati itu karena dipegang-pegang sama anak cowok, badannya sering, dan itu dia laporkan ke guru BK. Guru BK-nya bilang apa coba? Allah kamu lebay, biasa kok gitu kan ya. Anak itu sempat menampar cowok itu waktu terakhir itu, hari itu waktu dia bunuh diri dia sempat menampar cowok itu kan. Terus cowok itu guru BK bilang nggak boleh nampar-nampar kan teman guru BK loh yang gituin gitu kan ya, langsung dia nggak masuk kelas lagi, langsung lompat ke bawah dan meninggal di tempat. Coba bayangkan kalau guru tidak menanggapi dengan serius. Jadi apapun anak yang berani ngelapor itu luar biasa loh itu, berani ngelapor itu ya, tanggapi dengan serius, hargai pelapor itu, dan yakinkan para pelapor bahwa mereka sudah melakukan hal yang benar, sudah melaporkan. Lalu nanti kita pelan-pelan, kita mungkin bisa melibatkan psikolog, melibatkan guru BK, ya, melibatkan semua stakeholder untuk mengajarkan perilaku asertif, untuk mengatakan apa yang ada di perasaan kita. Lalu tanyakan kepada anak yang dibully itu, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa ibu lakukan atau bapak lakukan untuk kamu nak, supaya kamu merasa aman nak, gimana bagusnya? Minta pendapat dia. Ya. Untuk pelaku, ya kita bisa ajak ngomong secara pribadi. Jadi nggak boleh kita permalukan depan teman-teman yang ini siapa si Yanti ini kok nakal banget, kamu tuh nggak boleh jahat kamu. Wah itu makin melukai harga diri dan integritas atau dignity dari anak itu. Merasa semakin tidak belong dia dengan kelas itu. Merasa semakin nggak belong, nggak diterima, merasa terlukai harga dirinya, diperlakukan dengan tidak hormat ya, gitu, akan menjatuhkan. Jadi ada bicara secara pribadi, jaga justice, rasa keadilan, rasa equality, hargai kejujurannya, mengaku melakukan itu ya. Kemudian kumpulkan juga semua juru soraknya ya, juru sorak yang ikut-ikutan ketawa waktu dia membuli, kita libatkan, jelaskan ada konsekuensi di sekolah ini dan jelaskan dampaknya kepada orang kepada yang melakukan pembulian. Jadi kalau kita jelaskan kepada para bullying kan mereka semua pada nggak peduli tuh.
ngomong sama misalnya yang pembuli itu Yanti. Yanti, kamu tuh harus mengerti nanti apa dia bisa bunuh diri kalau kamu bully terus. Emang Yanti peduli gitu? Mereka banyak kan malah wah syukurlah ya that's your problem, itu masalah lo gitu ya. Yang penting gue happy, gue senang, gue hebat gitu tetap kalau pembuli digituin. Tapi kita katakan pada pembuli ada konsekuensi buat kamu loh. Konsekuensi hukum, konsekuensi sekolah, konsekuensi sosial ya dan seterusnya. Jadi kita harus jelaskan semuanya pada mereka. Laporkan pada orang tua pembuli. Harus ya. Ada kasus ya di tempat saya gitu ya yang anak TK ini anak TK kelas anak TK ini membuli anak perempuan ya dengan cara agak seksual gitu ya gaya apa bukan melakukan apa-apa penetrasi itu tapi gayanya seolah-olah gitu ya anak ini ketakutan lalu saya panggil orang tuanya langsung ya anaknya dipanggil orang tuanya dipanggil gitu ya kita secara anak TK juga mengajarkan apa itu bullying gitu ya kita tindak lanjuti, kita follow up secara teratur, ya laporkan pada orang tua, follow up, kemudian minta bantuan para psikolog kalau atau dinas sosial kalau sudah agak serem masalahnya gitu ya. Nah ini dia, ada nggak ibu-ibu atau bapak-bapak guru di sini yang guru ya, yang kenal dengan istilah positif disiplin? Udah pernah dengar belum? Ada? Apa itu? Ada disiplin positif. Disiplin positif betul gimana itu Bu kira-kira maksudnya Bu? Kalau 5 di menit lagi. masyarakat saya kebetulan beberapa waktu yang lalu kita kan SRA sekolah ramah anak Sekolah yang yang ramah anak contohnya aktif gitu. kita kemarin kita ganti dengan disiplin positif. Jadi Oh, tidak bagus ada lagi Kak. kayak kalau dulu misalnya anak melakukan hal negatif kita kasih poin. Nah sekarang kita ganti dengan disiplin positif. Jadi misalnya Wah, ketika kesiangan atau telat itu kamu tidak dapat poin karena kamu datanya telat gitu. Jadi Masya tidak Allah. kamu misalnya dapat poin 5 nih. Jadi kan selalu poin-poin kalau yang lama. Kalau sekarang di sekolah kami alhamdulillah sudah melakukan disiplin positif. Jadi kalau semacam itu tetap misalnya kamu hari ini tidak dapat poin karena kamu datanya terlambat. Kamu Nah, tidak bagus sekali, poin bagus karena sekali. kamu tidak membawa buku pelajaran. Nanti bawa ya nak seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali sekolahnya ya. Oh, wah, saya tinggal 5 menit katanya. Aduh, sorry, keenakan ngobrol. Baik Bu, sebentar. Betul sekali ya. Jadi disiplin positif itu, ya kita nggak ngomong soal reward dan punishment lagi di situ, tapi lebih kepada encouragement atau dorongan untuk berbuat perbuatan hal-hal yang prososial gitu ya. Misal kalau ada yang anak yang mencuri contohnya terus mencuri dia kan membuli itu namanya ya, mencuri maka kita bilang karena kamu mencuri gitu kan ya tolong sekarang kamu ganti apa yang kamu curi contohnya. Atau anak-anak yang bikin kelas berantakan segala macam gitu kan ya instead of menghukum berdiri di ujung atau nggak boleh sekolah atau diapain atau dijemur di luar daripada begitu sekarang bersihin aja kelasnya. Rasulullah pernah melakukan begitu kepada Anas bin Malik gitu ya. Anas masih kecil waktu itu disuruh Nabi beli sesuatu ya. Nah, ditunggu-tunggu nggak balik-balik Anasnya gitu nggak tunggu nggak balik-balik. Akhirnya Nabi nyusul gitu kan. Anas lagi main-main sama teman-temannya lupa kali dia tentang yang disuruh. Nabi bukannya memarahi, memukul atau menghina, tapi dia langsung mengatakan, Anas, tadi saya suruh apa ya? Oh saya suruh, oh iya saya lupa. Oh kalau gitu silakan pergi ya, lakukan itu ya kata Nabi. Itu disiplin positif ya. Ya, kalau kita ngeberantakin, kita beresin lagi. Kita mencuri, kita balikin, kita ganti gitu ya. Kayak gitu contohnya. Itu saya lakukan juga pada orang yang kasus klepto ya, masalah klepto saya lakukan hal yang sama. Apa yang kamu sudah curi balikin, ganti gitu ya. Jadi kita kurangi kita bukan hukuman tapi konsekuensi, kemudian sadarkan mereka bahwa mencari rasa hormat atau pengakuan atau dianggap penting itu atau jadi perhatian itu selama harus dengan cara yang prososial ya, bukan hal yang membuat orang jadi bermasalah. Kemudian list apa-apa saja definisi dari bullying untuk di kelas di sekolah dan perhatikan banget kuncinya adalah pastikan bahwa apapun yang kita lakukan untuk menghandle para pembuli ini
biarkan mereka mendapat kesan bahwa untuk bisa diterima atau sense of belonging, bisa dianggap penting atau sense of significance atau importance, atau untuk dapatkan attention, harus dengan cara-cara yang prososial. Saya ajarkan kamu supaya kamu diterima, dianggap penting dan diperhatikan, tapi dengan cara yang bikin kamu malah disayang orang, gitu contohnya, gitu ya. Saya rasa demikian, Mbak Aul. Sorry kepanjangan ya. Oke. Saya kembalikan ke Mbak Aul ya. Nah, Masya Allah, menarik sekali Bu materinya. Pasti ini Bapak Ibu sudah sangat bersemangat untuk bertanya. Saya lihat tadi beberapa peserta itu mencatat, kemudian memperhatikan sekali, Masya Allah luar biasa. Nah, saat ini adalah sesi untuk tanya jawab. Mungkin kami buka termin satu dulu dengan 3 penanya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya. Masya Allah. Oke. Ada Bu Mukmina, kita kumpulin atau kita satu-satu jawab gitu, saya? Satu-satu dulu mungkin Ibu. Oke, baiklah Mbak Aul. Silakan Bu Mukmina. Mbak Ibu Guru ya, karena Ibu Guru. Kita sama-sama Ibu Guru. Baik, Bu Mukmina. Oke, terima kasih kesempatannya Ibu. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Kalau di saya kebetulan ada anak yang memang secara kemampuan itu, secara kecerdasan tidak ada masalah. Ya. Tapi dia itu sudah paham konsep benar dan salah. Maksudnya sudah tahu apa yang benar, apa yang salah itu sudah tahu. Terus dia juga sudah tahu sebab akibat. Kalau dia melakukan itu, konsekuensinya apa dia sudah tahu. Tapi memang masih belum bisa kontrol dirinya sendiri gitu untuk tidak melakukan. Jadi ketika diingatkan tuh dia sudah tahu konsekuensinya juga sudah tahu. Jadi kalau istilahnya mah sudah sampai tahap untuk selalu diingatkan terus dapat konsekuensi sudah tapi tetap masih berulang gitu. Nah, untuk beberapa anak ada yang memang orang tuanya bisa diajak kerjasama, ada yang belum gitu. Kalau saya yang ingin saya tanyakan, batasan usia anak itu masih normal, dia masih belum bisa ngontrol eh, istilahnya mah perilakunya itu sampai berapa Bu gitu. Apakah kalau misalnya di usia misalnya udah sampai usia kelas 3 tapi masih belum bisa, apakah memang harus ada lanjutan berupa kayak misalnya terapi perilaku atau kayak gimana gitu. Ini kelas berapa Pertanyaan ini, saya, Bu Bu. Mukmina? Kelas berapa ini? Soalnya ada yang kelas 2, ada yang kelas 6 gitu. Kelas Kalau 2, beberapa 2 sih SD. memang di kita di kelas 2 SD memang kalau di kita ada program khusus, jadi memang ini termasuk sesuai dengan program khusus, tapi memang ada ciri-ciri perilaku tersebut gitu. Secara konsep dia sudah tahu bahwa sebab akibat, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, aturan juga sudah dilakukan secara konsisten, tapi biasanya karena kontrol dirinya yang masih belum, jadi kadang-kadang kalau ketika ada momen dia tidak diawasi guru tuh sering banget konflik sama teman-temannya yang mengakibatkan resiko terjadinya kayak bullying secara fisik maupun ini tuh jadi besar gitu karena memang dia yang belum bisa kontrol kayak gitu. Baik. Kalau saya boleh tahu perilaku yang dia lakukan apa? Misalnya dia kan sering kalau saat bermain tuh tidak mau ngantri gitu, tidak mau ngantri. Terus ketika dia udah tahu dia tuh nggak boleh berebut, tapi dia tuh berebut. Habis itu karena dia akan dia tetap berusaha untuk paling duluan, padahal udah ada perjanjian sebelumnya bahwa misalnya ya hari ini perjanjiannya orang lain, dia harusnya nggak pertama, tapi dia dari awal sebelum keluar kelas tuh dia sudah berencana akan duluan, meskipun dia udah tahu aturannya itu nggak boleh duluan gitu Bu. Jadi sudah merencanakan supaya dia bisa duluan gitu, belum bisa ngantri. Terus yang terjadi ketika temennya mengingatkan, nggak bisa kayak gitu, sekarang giliran yang lain, dia itu mukul, terus juga apa ngomong yang nggak baik gitu dan berusaha sekuat tenaga meskipun pada akhirnya ketika dikasih tahu guru ya dia mengalah tapi dia melakukan itu gitu. Baik, baik. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi udah dikasih tahu, udah segala macam konsekuensinya ada gitu, udah semua ya. Nah, jadi ini ada buku, ada yang menarik dari buku yang pernah saya baca ya, mengenai kode dari sebuah behavior gitu ya. Jadi biasanya yang kalau berdasarkan cerita dari Bu Mukminah tadi, ini anak adalah attention seeker, anak yang mencari atensi
Ya, jadi kalau boleh kita katakan apa yang ingin dia katakan sebenarnya gitu ya. Anak-anak seperti ini, dalam istilah penulis bukunya disebut dengan undue attention katanya gitu. Artinya gini, dalam pikiran dia nih si anak ini yang antri nggak mau duluan mau apa-apa gitu kan dia ingin mengatakan ya saya akan merasa diterima di sini, saya akan merasa jadi bagian yang baik-baik saja di tempat ini kalau saya diberikan atensi terus, dan saya harus diberikan perlakuan yang spesial. Itu sebenarnya pikiran dia. Saya merasa saya akan bisa baik-baik saja di tempat ini kalau saya diberikan perlakuan spesial. Kodenya artinya dia ingin mengatakan, ya, let me help and give me choices. Maksudnya apa itu? Ya, mari saya tuh ingin membantu dan saya tuh ingin diberikan pilihan-pilihan gitu. Maksudnya gimana contohnya? Jadi kalau anak seperti ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi orang yang memberikan pelajaran kepada antri gitu misalnya. Nah, siapa ini namanya Andi? Andi. Coba Andi sekarang mengatur teman-temannya supaya antri ya Andi ya gitu. Andi yang ngatur ya nak ya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman semua ngantri Andi ya. Nanti Andi siapa yang nggak ngantri nanti Andi bilang ke ibu guru ya gitu. Ini nggak ngantri bu, ini nggak ngantri bu. Jadi sebenarnya dia tuh ingin punya peran, ingin diperhatikan, ingin dianggap signifikan atau important gitu. Penting, gua ini penting nih gitu. Makanya dia ingin duluan, nggak mau ngantri segala macam. Karena, nah jadi cara kita untuk mengambil kode itu adalah you yang ngatur. You yang ngatur sekarang, karena lu kan pengen ngatur mulu kerjaannya. Mau cari attention kan? I give you the attention. Mau attention? Saya kasih attention, tapi dengan cara yang pro-sosial. Baik ya teman-teman, kita sekarang kita angkat Andi sebagai yang mastiin ya, tiap ada antri Andi yang harus memastikan semuanya ada teman-teman antri ya gitu. Itu untuk anak kelas 2 SD juga bisa. Anak kelas 6 juga bisa digituin sebenarnya. Ya. Tapi anak kelas 2 dengan kelas 6 bedanya gitu. Anak kelas 2 kan masih dalam concrete operation kalau dalam istilah psikologinya itu ya. Perkembangan kognitifnya masih yang serba terlihat. Jadi ibu guru dulu atau orang-orang di sekolah dulu yang berikan contoh bahwa semua itu harus antri, harus penuh empati, harus penuh kasih sayang, harus penuh pengertian gitu ya. Harus saling memberikan human dignity atau rasa berharga seseorang. Dan sense of belonging bahwa mereka diterima. Itu dari kepala sekolah dan guru, administrasi menunjukkan itu semua. Maka untuk anak-anak memang alat peraga yang paling penting. Anak-anak di bawah umur 11 tahun, alat peraganya dong. Dan kalau bisa kita lakukan role play gitu, Bu. Lakukan role play. Contohnya, ayo kita sekarang bullying role play ya atau antri role play ya gitu. Gimana perasaan kalau kamu diginin? Jadi kayak gitulah untuk anak-anak. Sekarang Andi yang jadi orang yang misalnya gendut contohnya ya. Kan siapa yang suka ngejek-ngejek contohnya nih? Oh, karena apa? Karena gendut, kenapa? Jadi tanyain dulu kepada Andinya, Andi kenapa nggak mau ngantri? Ya, terus jelaskan, terus dia bilang oh karena pengen aja Bu, katanya gitu kan, kepengen aja. Baiklah kalau gitu. Sekarang Andi tahu kan gunanya antri itu untuk apa? Tahu Bu. Oke, kalau sekarang karena Andi sudah tahu semua nih, Andi sekarang yang ngatur untuk antrian ya, gitu. Jadi role play juga kita lakukan, untuk alat-alat peraga kita lakukan bagaimana seluruh sistem sekolah itu, ini bukan hal yang bisa dilakukan dalam vakum ya, hanya di kelas saja nggak bisa, harus di seluruh sekolah itu menunjukkan pro-social behavior. Ya, ini yang harus kita lakukan. Baik, ini jadi tanyakan alasannya, kemudian ajarkan kenali kodenya, oh kodenya cari attention nih. Kalau orang cari attention, arti kodenya adalah aku ingin mengatur. Ya, aku ingin dilihat, lihatlah aku gitu loh. Ya. Biarkan aku membantumu. Karena aku tahu kok, tapi aku merasa lebih bisa mengatur. Itu ya. Gitu Bu Mukminah ya. Mudah-mudahan menolong ya, kita coba ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Mukminah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Permisi Ibu, ini ada yang melalui chat. Oh, dari chat, siap. Oke.
Oke, ini Mama. Penanganan untuk anak penanganan untuk anak korban bullying seperti apa? Contohnya, seorang laki-laki terjadi bullying secara fisik atau pelecehan seksual. Ini Pak Abu Yusuf atau Kang Abu Yusuf ini? Untuk maksudnya maaf saya kurang memahami. Punten? Dengan penanganan untuk anak korban bullying seperti apa? Contoh kasus anak laki-laki itu dibullying secara fisik. Ini maksudnya bagaimana? Caranya, cara menghandle mereka. Jadi misalkan contoh kasus ketika misalkan terjadi pelecehan seksual di lingkungan anak laki-laki nih ya, mungkin di beberapa kasus saya misalkan pernah mengalami juga, misalkan di pondok dulu, misalkan anak-anak laki-laki itu seringkali mereka melakukan bullying dalam bentuk ngelorotin celana terus sampai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kasus-kasus seperti itu marak terjadi di lingkungan pondok dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ada sampai depresi hingga mereka akhirnya ada beberapa yang keluar dari pondok tersebut. Terus ada beberapa kasus contoh lain, misalkan di perempuan itu sering geng-gengan. Sering di geng. Oh, geng-gengan. Ya, betul. Nah, sampai akhirnya ada anak-anak yang dia tidak masuk geng A ataupun geng B sehingga mereka terkucilkan. Penanganannya seperti apa? Yang ketiga adalah dalam beberapa kasus misalkan pendekatan terhadap anak-anak yang punya kecenderungan introvert sehingga untuk berkomunikasi itu sulit, sampai-sampai mungkin dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar zona nyamannya dia. Nah, ini seperti apa pendekatannya terhadap anak-anak muda seperti ini agar nanti dalam proses pembelajaran lebih mudah kita feedbacknya, baik itu dari guru ataupun dari muridnya seperti itu. Baik. Jadi ada 3 pertanyaan ya, Pak Abu Yusuf ya. Baik, ini yang pertama kita tanggepin yang bullying di kalangan anak-anak cowok di pesantren ya, yang suka pelorotin celana gitu kan ya, kayak gitu. Itu sangat sering terjadi di mana-mana sekarang Pak, luar biasa itu ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menghandle korbannya gitu ya Pak ya? Iya, baik. Ini sebenarnya pernah terjadi kepada teman saya sendiri waktu kita masih di Amerika ya. Saya nanti membandingkan bagaimana pendapat saya dengan apa yang dilakukan oleh yang di Amerika dulu. Jadi anak ini anak kelas 3 SD, 3 SD yang setiap jam istirahat atau recess itu ini anak selalu dibujuk-bujukin oleh 5 orang anak kelas 5, kelas 6 gitu ya, anak-anak yang lebih besar ya, untuk pergi ke sebuah playground, ke playground di balik pohon, kemudian dipelorotin celananya dan diapa-apain lah, tapi nggak sampai yang gimana-gimana gitu ya, tapi at least dipelorotin dan dipegang-pegang atau gimana gitu ya. Nah, ternyata pada akhirnya kelihatan oleh guru yang sedang di tempat riset melihat dan akhirnya melaporkan kepada kepala sekolah. Yang dilakukan kepala sekolah langsung kepala sekolahnya menelpon teman saya tersebut gitu ya, ibu gitu kan, ada ini gini, ibu tolong datang ke sekolah gitu kan ya. Datanglah ke sekolah teman saya tersebut bersama suaminya, dan ternyata kepala sekolah tersebut juga sudah mengundang orang tua dari yang membuli. Jadi ada 5 anak yang membuli, 5-5-nya orang tua dipanggil berhadapan dengan korban, orang tua korban, gitu ya. Di sana ya, kemudian kepala sekolah mengatakan bahwa ini sudah terjadi gini gitu kan ya. Nah, kemudian anak-anak yang membuli 5-5-nya itu secara terpisah, bukan dengan orang tuanya ya, itu diberitahukan bahwa peraturan sekolah kami adalah begini. Bagi yang membuli
bagi yang membuli, dengan apalagi yang hal-hal seperti ini ada hukuman, ini bisa dilaporkan kepada polisi, bisa dikeluarkan, bisa digini. Jadi mereka diberitahu gitu ya. Semuanya yang bersorak-sorai pun di antara yang 5 itu nggak ikut melakukan apa-apa, juga ikut diberikan konsekuensi oleh kepala sekolah. Dan kemudian yang dilakukan adalah setelah mereka diberikan kata-kata begitu konsekuensi gitu ya, mereka dikatakan bahwa jadi sudah tahu ya, orang tua kalian sudah diberitahu juga bahwa kalian sudah melakukan ini segala macam, ini anak ini sampai begini-begini, sampai depresi, sampai gini-gini, sudah diberitahu. Kemudian secara terpisah lagi ya, kepala sekolah mengundang kembali orang tua dan mengatakan anak-anaknya sudah mengaku, anak-anaknya mengaku itu, orang tua yang korban, silakan Anda memilih apa yang ingin kami lakukan supaya anak Anda menjadi baik-baik lagi. Itu kata kepala sekolahnya. Dan orang tua tersebut mengatakan, saya ingin semua anak yang mengerjakan membuli anak saya, tolong diberhentikan dari sekolah. Do you know Pak Abu Yusuf, semuanya diberhentikan dari sekolah situ dan dipindahkan ke sekolah lain. Jadi itu yang mereka lakukan gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan sistem kita sebenarnya, cara kita yang paling Islami, yang paling sesuai dengan prinsip yang tadi saya katakan ya, kita harus menjaga ya sense of belonging setiap orang, baik pembuli maupun yang dibully. Kalau tadi yang di Amerika itu dia betul-betul berpihak kepada korban ya. Jadi yang bully langsung diberi hukuman, keluar dari sekolah kami, mempermalukan gitu ya. Jadi lukanya luar biasa itu. Jadi yang terjadi dalam jiwa anak-anak pembuli yang dikeluarkan tadi itu sebenarnya lukanya adalah memang saya ini nggak diterima di mana-mana. Ya, memang ternyata benar apa yang saya pikirkan, saya nggak terima. Benar ternyata saya ini bukan orang yang pantas hadir di dunia ini. Nggak penting. Ya udah, daripada aku terluka terus dan nggak ada juga yang akan mengerti aku, nggak akan terima aku, ya sudahlah, aku lanjutkan saja bullying. Nah itu yang terjadi, kita akan berulang lagi bullyingnya gitu kan ya, di tempat lain barangkali, di konteks lain. Nah, tapi yang sebaik kita lakukan sekarang gitu ya, sesuai dengan prinsip bahwa anak-anak ini baik yang dibully maupun yang membuli ya ingin merasa diterima ya, dan mereka ingin sekali ya untuk bisa merasa penting. Maka tingkatkanlah kepada korban ini rasa penting dan rasa diterimanya. Bagaimana? Kita ajarkan misalnya social intelligence. Apa itu social intelligence? Itu cara untuk bagaimana kita bisa sukses berhubungan dengan banyak orang dengan baik, dengan efektif gitu ya. Social intelligence. Kemudian kita ajarkan contoh-contoh, kita role-playkan bagaimana caranya untuk mendapatkan rasa bahwa kita ini penting ya di dunia ini dengan memberikan role-play. Ya, ada caranya khusus. Kemudian kita berikan rasa kepada mereka bahwa mereka bisa untuk diterima atau bisa diterima di mana saja kalau mereka bisa mengembangkan, membesarkan influence mereka. Tanya kepada anak-anak itu, apa kira-kira ya nak yang membuat kamu dibully? Oh, karena saya lemah, Bu. Saya nggak bisa main bola. Karena saya kelihatan gemulai, saya main sama anak cewek saja. Baik, kalau begitu, ya. Gimana caranya supaya orang-orang yang membuli itu tidak lagi menganggap kamu orang yang lemah gemulai, yang nggak bisa main bola. Kamu bisa besarkan nggak caranya? Gimana caranya? Mungkin kamu belajar karate, mungkin kamu belajar untuk bodybuilding, mungkin kamu belajar untuk lebih kuat, lebih sehat, lebih gembira. Tambah temenmu, cari teman akrabmu, orang-orang baik-baik, orang-orang yang bisa membuat kamu merasa lebih kuat, lebih tertolong gitu. Bertemanlah dengan orang-orang yang pintar, orang yang kuat, orang yang populer, yang bisa membuat kamu juga terangkat dirimu. Jadi kembangkan potensimu sendiri, ya, belajarlah karate mungkin. Kalau kamu dianggap kamu terlalu kekurusan, kamu berusaha untuk menemui dokter gizi barangkali, atau karena kamu kelihatan lemah, kamu menguatkan dirimu olahraga tiap pagi. Jadi dari dalam yang kita kuatkan itu memang si korban ini luar biasa, dari dalam itu kita katakan besarkan influence-mu. Dan bagi siapapun yang membuli kamu itu,
kamu bisa mulai mengatakan pada mereka, katakan dengan sebaik-baik, saya nggak harus lapor polisi kan ya, gini. Saya nggak takut loh lapor polisi, saya hanya nggak mau ya putus hubungan berteman dengan kamu. Saya bisa lapor polisi, saya bisa lapor kepala sekolah sekarang juga loh, saya bisa loh. Tapi saya nggak mau kamu dikeluarkan dari sekolah nanti. Saya bisa loh. Jadi ajarkan mereka bagaimana cara berkomunikasi tanpa harus membalas dengan ikut-ikutan gimana gitu ya, mengejek ya, seperti itu. Barangkali itu bisa saya lakukan untuk anak yang korban bullying tadi yang celana dipelorotin gitu kan ya. Kemudian geng-gengan di kalangan anak perempuan ya Pak Abu Yusuf ya. Ini yang saya katakan ya. Geng-gengan ini enggak cuman dari SMP SMA loh. Dari kelas 3 SD aja udah ada kecenderungan bagi anak-anak perempuan untuk geng-gengan. Ya, karena apalagi kalau sekolahnya sekolah yang campur laki-laki dengan perempuan, Pak. Atau lingkungan kantor gitu ya, yang campur laki-laki dengan perempuan, sesama dosen lah, sesama arsitek lah gitu ya. Perempuan dengan perempuan biasanya akan selalu punya tendensi untuk punya geng tersebut, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita membantu mereka jangan lagi melakukan itu gitu ya? Bisa dengan bantuan hal yang tadi itu. Kenapa? Tanya dulu. Kenapa nak kamu bergenggeng? Apa alasan kamu bergenggeng contohnya? Oh, karena si Anu itu anaknya nggak asik, anaknya nggak pinter. Kami ingin dengan sesama yang pinter-pinter aja karena supaya kami bisa bersemangat untuk berprestasi, Bapak. Kalau dengan si Anu itu kami jadi bingung karena dia aduh nggak banget lah gitu ya, contohnya. Nah, sekarang kita lakukan role play. Baik, kalau begitu jadi sudah tahu ya. Jadi kalian ingin dianggap jadi kalau kami ingin bersama lebih, kamu ingin dianggap penting ya. Kamu ingin dianggap penting dan eksis banget, ingin populer. Kalau begitu ya, bagaimana caranya supaya kamu itu dianggap eksis dan populer, tetap pintar ya, tanpa merusak hubunganmu dengan satu anak yang tadi itu. Ya, bayangkan kemudian ya, kalau kamu bisa bayangkan kalau kamu di posisi dia, tapi selalu dua itu yang paling penting. Mereka ingin dianggap eksis atau penting, mereka ingin dianggap bisa diterima di lingkungan tertentu, diterima di lingkungan orang-orang pintar, diterima di lingkungan orang-orang kuat, diterima di lingkungan orang-orang cantik, diterima di lingkungan orang-orang solehah. Wah, ini aduh, kita paling solehah ini gitu. Nah, lalu katakan gimana caranya kamu bisa menunjukkan eksistensimu itu, ya, tanpa harus memutus hubunganmu dengan orang lain. Karena ini nggak sesuai dengan kalau sekolah agama pesantren ya, karena ini nggak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nabi aja mengatakan, lalu mungkin katakan ya, pelajari hadis-hadis dan ayat Quran yang mengatakan tidak boleh kita itu menyisihkan orang lain. Ada bertiga, dua ngobrol aja berdua ini disisihkan, Nabi mengatakan itu betul-betul bukan seorang muslim melakukan hal seperti itu. Contohnya gitu ya. Nah, ini atau orang yang tadinya duduk di kursi yang mana, kemudian dia pergi pipis sebentar, kita ambil kursinya, itu juga nggak boleh kata Nabi itu. Tetap biarkan dia balik ke kursinya dulu, pastikan. Itu artinya Islam sangat anti mengisolasi orang. Dan itu perempuan kenapa? Terutama perempuan yang pintar-pintar, perempuan yang sama-sama nggak punya PD yang tinggi ya, sesama nggak PD gitu ya. Mereka mencari kekuatan dengan sesama yang nggak PD supaya bisa terkuatkan ya, gua eksis nih gitu kan ya. Biasanya perempuan ya, kalau untuk anak-anak itu karena mereka ingin menguatkan diri mereka itu penting. Nah, kalau di lingkungan kerja misalnya, kenapa perempuan suka bergenggeng ada saingan yang lain di dunia laki-laki yang main basket, main apalah yang dunia laki-laki, maka kepada sesama perempuannya mereka mencoba untuk menunjukkan aku lebih eksis daripada kamu di dunia laki-laki gitu loh. Nah, itu yang terjadi, makanya sering kalau di kantor-kantor perempuan bergeng-geng untuk menyisihkan siapa yang terlalu pintar, terlalu keren, terlalu apa gitu ya. Atau terlalu enggak banget, takut nanti mereka dianggap enggak eksis di dunia itu. Jadi
Ingat saja, baik untuk pembuli maupun yang dibully, mereka ingin dianggap penting dan mereka ingin diterima. Apapun diterimanya, mau tempat yang buruk, mau tempat yang bagus, yang penting itu untuk menunjukkan kekuasaan atau power. Nah, makanya katakanlah, kita bisa kok diterima di mana saja lingkungan kita bisa kok jadi orang penting, asalkan kita bisa meluaskan influence kita. Gimana caranya? Tambah skillmu, tambah ilmumu, gitu ya. Perbaiki cara berkomunikasimu, ya. Atau berbuat baik dan kemudian ajak berteman semua orang, contohnya. Dan itu cara bisa dilakukan ya untuk menanggapi pembuli maupun yang dibully. Gitu Pak Abu Yusuf. Satu lagi belum ya, anak introverted ya. Anak yang introverted ini problemnya kenapa Pak? Tadi? Anak ini sampai tidak bisa berkomunikasi, dalam artian gini, ketika untuk diajak mengerjakan tugas mau, tapi untuk hal-hal yang sifatnya verbal dia itu belum bisa terbuka, belum bisa diajak ngobrol, bahkan di lingkungan rumahnya sendiri pun hanya beberapa persen saja yang bisa istilahnya intens dengan dia ngobrol, seperti ayahnya, ibunya, sedangkan untuk kakek dan nenek mungkin agak sulit untuk berinteraksi. Nah, saya kurang tahu pastinya kalau dasar background kenapa kok dia sampai tidak mau berkomunikasi itu kenapa. Cuma mungkin memang karena ini bagian dari korban zaman COVID ya, sehingga kurangnya interaksi sosial dia dengan masyarakat, sehingga menyebabkan mungkin dia lebih memilih teman dan tidak berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Baik, betul. Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Itu memang COVID kemarin memang luar biasa pengaruhnya Pak Abu Yusuf ya. Tapi saya mau tanya, apakah ketidakmampuan dia secara verbal untuk sering berkomunikasi, kecuali dengan orang-orang terdekatnya saja itu, sampai mengganggu semua domain atau aspek kehidupannya? Apakah mengganggu prestasinya? Apakah mengganggu hubungan sosialnya? Apakah apakah dia jadi depresi? Apakah kemudian mengganggu kecerdasannya? Nah, kira-kira itu levelnya itu sampai membuat semuanya kacau nggak? Kalau untuk secara komunikasi mungkin masih bisa ya, cuma untuk hal terkait dengan pembelajaran itu menjadi hambatan. Misalkan contoh ketika kita minta dia untuk setoran hafalan, baca Al-Quran dan lain-lain, kan dia nggak mau ngomong. Dia depan tapi tidak mau berkomunikasi, tidak mau berbicara seperti itu. Oke, baik, baik. Nah, jadi kalau sampai anaknya sudah seperti itu masuk dalam kategori kodenya don't give up on me. Jangan menyerah. Jadi dia tuh kalau dia sudah mengatakan sikap yang seolah-olah mengatakan dia nggak bisa apa-apa, padahal dengan orang tuanya dia ngomong gitu ya, dengan kakek neneknya dia ngomong yang terdekat, bisa jadi mungkin dia anaknya memang introvert gitu ya. Tapi kalau prestasi sekolahnya kan nggak terganggu kan prestasinya, tetap berprestasi. Nah, mungkin memang anak introvert. Jadi kalau anak introvert biasanya bukan berarti anak yang tidak bisa nggak bisa jadi orang gitu ya istilahnya gitu ya. Orang introvert biasanya lebih merasa terinspirasi, lebih merasa nyaman kalau bisa diberi waktu untuk bersama dirinya sendiri untuk berpikir gitu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan adalah instead of harus mengatakannya secara verbal depan orang ramai, barangkali minta dia membuat refleksi, sebuah jurnal contohnya, buat jurnal atau gunakan dengan cara voice note saja khusus untuk dia aja, berdua antara guru dengan anak murid dengan voice note misalnya gitu kan ya. Dan kemudian kita juga harus lihat ya, kalau selama domain-domain, misalnya domain kognitifnya nggak terganggu, domain sosialnya mungkin dia memang lebih seneng, lebih berenergi kalau sendirian gitu kan ya. It doesn't matter, yang penting kualitas dari hidup-hidup yang lain sebagian besar baik-baik saja dan dia nggak depresi gitu kan ya. Nah, jadi metode kita aja kita ganti, karena anak introvert biasanya lebih suka dengan yang serba menganalisis sendiri, memikirkan sendiri gitu kan ya. Mungkin ungkapkan isi pikirannya itu ya, energinya itu hanya bisa keluar kalau dia sendirian gitu kan ya. Nah, dengan cara yang lebih private sifatnya. Jangan di depan orang ramai. Jangan suruh pidato dengan segala macam gitu, dia nggak kepengen gitu ya. Ya, jadi tanyakan kepada dia kenapa dia
nggak mau gitu kan ya, mungkin pasti bisa, kalau tetap nggak mau ngomong, masa nggak mau ngomong sama sekali juga gitu, kalau secara private tanyain, mungkin guru BK nggak mau juga, psikolog barangkali gitu kan ya. Tapi yang pasti dia sebenarnya bisa dua hal, bisa karena dia memang introvert ya. Yang kedua, mungkin dia sedang minta tolong ya dengan cara yang lebih efektif. Ya, arti kode yang dia katakan adalah jangan give up on me, jangan menyerah dengan keadaan ini. Tolong saya, berikan saya step-step yang cocok dengan cara berpikir saya, yang cocok dengan kepribadian saya. Berikan saya jalan keluar. Itu maksud dia itu. Sehingga dia diam. Dia merasa, aduh gimana untuk mengatakan ya, gue tuh nggak mau depan orang rame, gue nggak suka gitu, kayak gitulah kira-kira. Ya Pak Abu Yusuf ya, saya kira semoga menjawab. Sama-sama Bapak. Gimana? Apakah ada lagi? Nggih, Ibu. Wah, Masya Allah, ini antusias untuk bertanya banyak sekali, nggih, Ibu. Tapi sayang sekali waktunya sudah Waktu habis. sudah habis, Masya Nggih. Allah. Oh ini masih banyak pertanyaan ya ini? Nggih, Bu, masih banyak sekali. Nah, kalau misalnya nanti pertanyaan peserta kami kirimkan ke Ibu, kemudian nanti Ibu menjawab via chat, bagaimana nggih, Ibu? Sangat bisa. Oke. Silahkan. Kasihan banget nggak dijawab udah bertanya. Nggih. Saya Ya, tuh senang banget kalau banyak yang bertanya sebenarnya. nggih. Demikian, Mbak. Oke. Gitu nggih Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu kami tidak bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk menjawab, untuk berkonsultasi langsung dengan Ibu Yanti. Jadi nanti akan kami follow up di grup nggih Ibu jawabannya. Ya, baik. Silakan. Nggih, matur nuwun sangat untuk antusiasnya, dan terima kasih untuk Ibu Yanti yang sudah berkenan berdiskusi dan menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dengan senang hati saya, makasih sudah diundang, makasih partisipasi semuanya. Luar biasa, saya tuh pengen ngobrol ketemu langsung loh sebenarnya ini. Oke, Ibu. Nah, kemudian sesi yang selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Mungkin dapat dibantu, Operator? Baik. Insya Allah. Insya Allah, terima kasih, terima kasih. Foto dulu, Ibu. Mari. Yuk. Iya. Iya. 3, 2, 1. Oke, sudah? Oke, baik. Terima kasih. Mute sayang. Bau. Oke, ampunkan. Terima kasih banyak Ibu Yanti atas waktu yang diberikan dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kami semua. Ini sangat menambah insight baru untuk kami dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi. Sebelum penutupan, mungkin Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kameranya sebentar saja. Akan berfoto. Mungkin operator dapat membantu untuk diarahkan. Baik, Bapak Ibu, mari kita foto bersama, nggih. Berikan senyum terbaiknya. Senyum terbaik ya. Dari layar Kalau yang gagal pertama. pakai filter aja ya saya. Kalau gagal hasilnya nanti kita filter aja. Siap, Ibu. Foto dari yang pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk layar kedua, berikan senyum terbaiknya. 1, 2. Baik, untuk layar yang ketiga. Ya, sudah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera.
Nah, ini karena sudah di penghujung acara, karena ini sudah di penghujung acara, nah mungkin saya bisa menyampaikan sedikit rangkuman dari apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Yang pertama tadi Bu Yanti sudah mention begitu ya keyword-keyword dari definisi bullying, yaitu di mana berulang-ulang, kemudian disengaja dan berujung menyakiti, kemudian juga disampaikan karakteristik anaknya yang menjadi pelaku itu seperti apa, kemudian dampak bullying itu bagaimana, dan solusi bahkan yang spesifik untuk guru dan juga pelaku dan korban itu bagaimana. Dan mudah-mudahan sesi hari ini bisa menambah wawasan insight baru untuk kami semua, terutama untuk Bapak Ibu guru yang bertemu langsung dengan anak-anak seperti itu. Nah, sebelumnya kami memiliki link presensi dan juga evaluasi. Mungkin operator bisa untuk mengirimkan di chat linknya. Dimohon Bapak Ibu untuk mengisi. Nah, mungkin dapat di scan atau di situ ada linknya di chat. Nah, mohon untuk diisi nggih Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti linknya juga dapat kami share juga di grup. Berhubung ini sudah selesai waktunya dan sedikit molor, mohon maaf karena antusias yang luar biasa untuk berdiskusi tadi. Baik, nah karena ini sudah selesai, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti selaku pembicara, kemudian kepada Ibu Awi selaku Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa bersemangat untuk menyelamatkan anak-anak dari tindakan bullying. Terima kasih dedikasi yang sudah diberikan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Jangan lupa untuk selalu pantau Instagram Laki di Lagi_ID karena akan ada banyak informasi menarik lainnya di sana. Burung ini, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.